Oke, selamat datang. Ini kita mulai ya. Ini udah rame banget, ini udah 32 orang. Oke, sambil menunggu yang lain, ini saya mau menjelaskan dulu kenapa judulnya hari ini adalah, saya coba jelas ya, saya kedengeran ya suaranya. Jelas. Yang kalau kedengeran jelas, tolong lambaikan jempolnya. Terima kasih yang udah lambaikan jempolnya. Oke, rules hari ini, sebelum ke sana, hari ini kita akan membahas mengenai UKM untuk makanan. Karena mengikuti survei yang minggu lalu, pertanyaan minggu lalu itu banyak banget yang nanya soal bisnis di kuliner gitu. Jadi kita hari ini spesial banget bahas soal bisnis kuliner gitu ya. Ini udah ada 2 narasumber terkenal di seluruh Holy Stadium. Jadi nanti ditunggu aja nanti. Langsung saja ya, saya perkenalkan kepada narasumber yang pertama. Oke, ada yang tahu narasumber pertama kemarin di brosurnya ada nggak sih? Kayaknya nggak ada, kayaknya nggak disebutin ya. Narasumber yang pertama adalah Pak Edo Adiwijaya. Nih saya sharingkan profilnya. Profilnya seperti ini. Tombolnya mana sih? Tombol sharing. Ya. Pak Edo Adiwijaya. Ini adalah jemaat di salah satu jemaat di gereja kita. Pak Edo Adiwijaya ini memegang dari master franchise dari Hastic Jawa Tengah. Yang belum tahu Hastic Jawa Tengah, ya ampun, silakan googling ya. Itu ratingnya banyak ya kita. Yang kedua ada CV Lalinka Kuliner Berjaya sebagai co-owner-nya, ada PT Zurich Topaz Life sebagai agency director, dan ada Mahkota Warna sebagai founder-nya. Oke, Pak Edo sudah? Ya, sudah join Pak. Sudah. Siap. Terima kasih Pak Edo. Oke, Pak Edo, silakan Pak, silakan bersaksi Pak, ceritakan hal-hal luar biasa yang Tuhan buat kepada nih jemaat yang sudah hadir Pak. Silakan Pak. Oke, mungkin sebelumnya saya siapin presentasi PowerPoint ya ini. Ya, silakan. Saya siapin dulu. Oke, sudah keluar screen-nya? Siap, sudah keluar Pak. Ya, oke, selamat malam. Pertama-tama saya ucapin dulu terima kasih kepada Bro Joko untuk kesempatannya. Saya juga terima kasih juga untuk panitia-panitia di acara Proing kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih diberi kesempatan untuk bisa sharing di sini. Walaupun pada awalnya sih sebenarnya saya sempat menolak karena sebenarnya saya merasa jam terbang saya di dunia kuliner ini masih sangat terbatas, terbilang masih baru. Kalau latar belakang saya sebenarnya saya di bidang finansial sejak dari lulus kuliah sampai sekarang. Cuma mungkin memang saya ada pernah memulai bisnis kuliner itu akhir-akhir ini, baru-baru ini, tanpa meninggalkan di bidang finansial saya yang utama. Oke, mungkin saya cerita sedikit mengenai jejak saya di bidang kuliner. Saya mulai kuliner sebenarnya tahun 2018. Pada awal tahun saya waktu itu kerjasama sama teman. Kebetulan teman saya itu pintar memasak. Jadi saya sebagai pemegang saham pasif dan dia lebih yang menjalankan semua operasional. Tetapi sayang bisnis kuliner saya yang pertama itu berjalan agak kurang baik. Jadi belum sampai setahun akhirnya saya tutup karena memang selama berjalan belum pernah membukukan keuntungan sih setiap bulannya. Jadi masih rugi terus. Jadi akhirnya di akhir 2018 saya putuskan tutup. Tetapi hal itu tidak membuat saya berkecil hati atau patah semangat untuk mencoba di bidang kuliner. Saya belajar beberapa hal kalau sebenarnya bisnis di bidang kuliner itu butuh lebih dari sekedar makanan enak. Jadi saya mencoba kali ini pakai ambil master franchise untuk Hastic. Saya ambil master franchise Hastic itu untuk wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi kalau ada pembukaan cabang di wilayah tersebut, itu harus melalui saya, menghubungi saya, lebih seperti itu. Singkat cerita, mungkin saya cerita sedikit tentang Hastic. Hastic itu adalah restoran all you can eat, jadi makan sepuasnya. Jadi yang kita jual ke pelanggan kita adalah sensasi makan kenyang dengan harga yang relatif murah, lebih seperti itu. Dan waktu saya buka sih sangat diberkati, luar biasa. Dan saya dengan beberapa rekan bisnis membuka lagi cabang yang berikutnya di Tembalang di Maret 2020. Namun masalah mulai terjadi ketika tanggal 16 Februari
pemerintah mulai memberlakukan social distancing. Otomatis kehadiran orang di restoran kami pun berkurang. Maka dari itu sangat berdampak. Jadi saya kalau boleh cerita itu efek turunnya dine-in kita, orang makan di restoran itu mencapai 90%. 80-90%. Sehingga memang saya melihat kalau ini diteruskan tanpa kita melakukan perubahan, itu jangankan membayar gaji pegawai aja kesulitan. Kalau diterus-teruskan kemungkinan akan berujung tutup. Jadi maka dari itu mau nggak mau kita harus bergerak. Padahal saya pada waktu itu pun di bulan Maret sudah siap-siap buka cabang yang Solo dan cabang yang Jogja. Karena ada pandemi corona, akhirnya sementara kita pending. Cuma saya sih yakin pasti akan dibuka untuk cabang Solo dan Jogja sesegera mungkin. Nah, mungkin saya bisa sedikit sharing apa yang saya lakukan dan rekan-rekan bisnis saya, karena saya menjalankan Histik ini punya beberapa mitra. Jadi yang pertama menurut saya yang paling penting adalah kita harus memiliki mindset yang benar. Nah, kita harus memiliki mindset yang benar. Jadi ketika COVID-19 atau pandemi corona ini datang, kita yang pertama adalah kita tidak boleh takut. Jadi kalau saya boleh cerita, saya mengambil pasal ketika Daud melawan Goliat. Ketika Daud melawan Goliat, saya mengumpamakan kalau corona ini seperti Goliat, sesuatu hal yang besar, dia menghampiri bangsa Israel, dan bangsa Israel ketakutan, tetapi Daud memilih untuk tidak takut, karena Daud percaya kalau Tuhannya itu lebih besar. Jadi karena saya ini orang Kristiani, jadi saya menanamkan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan untuk mendasari mindset saya, cara berpikir saya. Kemudian yang kedua, untuk yang di mindset yang kedua, saya itu percaya kalau kita itu berjalan dalam rencana Tuhan. Kita percaya kita berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Jadi ketika saya buka Histik ini, saya percaya bahwa ini rencana Tuhan. Dan di Yeremia pasal 29 ayat ke-11, saya percaya di sana tertulis kalau Tuhan memberikan rencana itu damai sukacita, damai sejahtera kepada kita. Jadi ketika kita bersama kehendak Tuhan, harusnya semua pasti yang baik yang terjadi. Kemudian mindset yang ketiga yang saya juga bersama rekan-rekan kami lakukan adalah kita harus memperkatakan kehidupan. Kita tidak boleh mengutuki diri kita sendiri atau bersungut-sungut atau mungkin mengeluh, karena di Amsal 18 ayat 21 di sana tertulis hidup mati manusia itu dikuasakan di lidah mereka. Ketika kita mengatakan sesuatu yang negatif, kita mengatakan sesuatu yang kurang baik, mengeluh, itu akan mengimbas negatif juga pergi ke tempat kita. Maka lebih baik kita berkata janji-janji Tuhan, memperkatakan hal yang positif, sehingga itu pun juga berdampak kepada kita. Kemudian mindset yang keempat yang saya ambil itu mengenai karyawan. Jadi kalau saya boleh cerita, dalam kondisi seperti ini, saya mengambil di pasal Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, di sana tertulis bahwa kita harus bertindak itu secara adil dan dan memberikan kasih. Jadi kita harus memiliki belas kasihan kepada mereka. Sedangkan kalau saya boleh cerita, di kondisi COVID-19 seperti ini, seringkali yang jadi korban pertama adalah pegawai. Ketika omset turun, maka kita harus mengurangi operasional, dan seringkali yang dikorbankan adalah para pegawai. Jadi kita harus memiliki belas kasih kepada mereka, kita harus benar-benar memberikan yang terbaik, karena kalau dalam kondisi seperti ini, kita harus saling membantu, baik karyawan maupun sisi owner. Kemudian kalau di Kolose 4 ayat 1 tertulis juga, kita ini kan hamba Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan kita memperlakukan kita, hendaknya kita juga memperlakukan hamba kita seperti itu. Jadi kita menjadi perpanjangan dari tangan Tuhan itu sendiri. Seperti apa yang akan bisa kita lakukan. Terus kemudian mindset yang kelima yang saya bisa sharing adalah di 1 Samuel 17 ayat 48. Di sana sih juga masih mengambil kisah Daud dan Goliat. Jadi ketika Daud percaya kalau Allahnya lebih besar daripada masalahnya dia tidak berdiam diri aja, dia harus mengambil tindakan. Demikian pula kita berhadapan dengan corona, memang kita percaya Tuhan pasti memberkati kita, tetapi kita mau tidak mau harus mengambil sebuah tindakan yang kita tidak bisa berdiam diri dan berserah tanpa melakukan apa-apa. Jadi kita harus bertindak ketika kita punya strategi, ketika kita punya marketing plan, kita harus cepat-cepat bagaimana cara mengeksekusinya, tidak bisa hanya menunggu Tuhan bekerja. Dan yang terakhir,
dari mindset yang saya harus tanamkan adalah rasa syukur. Jadi di 1 Tesalonika 5 ayat 18 tertulis bahwa kita harus selalu bersyukur. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus bersyukur. Saya yakin dalam kondisi seperti ini, yang seperti Bu Tina tadi sempat singgung juga, Tuhan itu bekerja, Tuhan itu memelihara. Jadi dengan seperti ini, saya yakin Tuhan di tempat yang lain tangannya sedang bekerja untuk membantu kita. Jadi kita harus senantiasa bersyukur. Mungkin saya boleh cerita apa yang saya sharingkan ini di masa pandemi, tidak yang terus omsetnya naik 2 kali lipat atau omsetnya naik 3 kali lipat, enggak sih. Kalau yang saya alami di masa pandemi ini adalah, satu, saya sampai saat ini masih bekerja dengan penuh, tanpa ada satupun pegawai yang saya rumahkan, saya masih bisa bayar sewa dengan baik, saya masih bisa bayar pajak dengan baik, dan yang pasti saya masih ada untung walaupun tidak seperti ketika corona ini berlangsung. Itu. Terus kemudian mungkin saya ke slide berikutnya. Ya, ini salah satu hal yang kita harus miliki yang saya bisa sharingkan di masa pandemi corona ini. Jadi persatuan atau unity ini adalah salah satu kunci keberhasilan kita. Jadi saya ada rekan kerja, saya ada keluarga, kita harus bersatu. Yang pertama kalau saya boleh sharing untuk bersatu dengan keluarga. Kondisi market restoran yang sepi itu berakibat pasti kita sebagai pemiliknya stres. Jangan sampai stres itu bawa pulang rumah, kita marah-marah sama istri, atau istrinya marah-marah sama suami, atau kadang-kadang kasihan anaknya jadi korban. Suami istri bingung semua, yang dimarahin anaknya. Jadi yang pertama kita harus bersatu sebagai keluarga. Kalau di tempat saya sih, di keluarga saya, seringkali kalau malam berdoa bersama. Dan anak saya itu yang paling suka mendoakan supaya Histik ini rame. Dia selalu berdoa supaya papanya dapat uang banyak, dedinya dapat uang banyak. Jadi ketika dengan berdoa bersama, kita akan jauh lebih kuat. Kemudian yang kedua, kita harus bersatu dengan bisnis partner. Karena bisnis restoran ini memiliki banyak party. Jadi kalau saya bilang bisnis partner itu, saya di Histik kerjasama dengan beberapa orang. Demikian pula saya masih punya supplier, saya masih punya pelanggan, saya juga tempatnya juga sewa, masih bertemu dengan landlord. Bagaimana kita harus menjalin komunikasi yang baik dan bersatu dengan mereka. Jangan sampai hal ini menjadi sesuatu perpecahan, saling menyalahkan. Kita harus bisa menyampaikan apa yang jadi masalah kita dan apa yang jadi masalah buat mereka. Sehingga kita dapat mendapat win-win solution. Lebih seperti itu. Dan yang ketiga, dengan kondisi seperti ini, kita harus semakin dekat dengan tim kita yang ada di restoran. Mulai dari manajer, kasir, waitress, bahkan sampai dishwasher, tukang cuci piring pun saya sering ngobrol sama mereka sih. Kondisi seperti ini harus gimana, jangan biarin kerjaan numpuk, kita nggak tahu rame, tiba-tiba rame. Jadi benar-benar harus bersatu dengan mereka, menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Seperti nanti beberapa slide kan kita ada beberapa gerakan yang kita lakukan di mana hal itu akan membuat perubahan dalam tim. Dan dalam perubahan itu harus kita komunikasikan dengan baik. Jadi setelah punya mindset yang benar, persatuan itu juga penting. Jangan sampai kita di dalam sudah berperang sendiri. Kemudian, ya ini mungkin kalau saya bisa sampaikan, Histik ini kan restoran all you can eat. Jadi sensasi yang kita jual adalah sensasi makan kenyang di restoran. Ketika ini sepi, mau nggak mau saya yang disebut harus menerima yang namanya new normal. Jadi new normal itu saya dapatkan di beberapa seminar yang lalu di acara Proing ini juga. Jadi kita mau nggak mau harus menerima yang namanya new normal. Banyak orang yang berpikir kita tunggu sebentar, bertahan, nanti market ramai kembali. Dan yang lalu itu dia cerita Wuhan itu sudah dibuka, tapi ternyata restoran masih sepi. Orang berjalan masih pakai masker karena kebiasaan baru telah terbentuk. Itulah the new normal. Jadi kita mau tidak mau harus beradaptasi dengan new normal. Salah satu yang saya lakukan adalah merubah sensasi makan kenyang di restoran menjadi mudahnya barbekyuan di rumah. Jadi saya sebutnya ini grill at home. Kita akan kirim sepaket barbecue ke rumah, lengkap dengan alatnya, lengkap dengan alat makannya, lengkap dengan dagingnya, bumbunya, minyaknya, kuasnya, orang tinggal makan dengan nyamannya. Jadi barbekyuan tidak lagi repot, nggak perlu belanja di pasar dulu, tidak perlu mempersiapkan daging, bumbu, semua tinggal pesan dengan harga yang terjangkau. Jadi itu yang pertama kali yang saya berikan kepada calon pelanggan kita. Kemudian setelah beradaptasi di Grill at Home, saya ada juga di
GrabFood dan di GoFood Semarang. Jadi kalau Grill at Home ini kebetulan kita yang pertama di Semarang, dan ini merupakan menurut saya ya, ini hikmat dari Tuhan loh. Jadi saya merasa ketika saya luncurin pertama kali itu benar-benar di luar dugaan sangat rame. Jadi benar-benar kita sampai kewalahan, dan tadi yang saya komunikasikan dengan tim kan, biasa tim kan kerja di restoran. Mau nggak mau dengan adanya kirim, dia itu harus pergi keluar, dan kadang-kadang harus menggunakan motornya mereka. Dan ini yang harus kita komunikasikan bagaimana kita dapatkan jalan win-win solution. Jangan sampai pegawai pun nggak happy, ini motornya dipakai terus rusak lah atau gimana. Kita harus tentukan cara mainnya seperti apa. Terus kemudian yang setelah Grill at Home itu, kita ada juga GrabFood dan GoFood. Kalau GrabFood dan GoFood sebenarnya saya masih belum mahir. Saya cuma mengikuti beberapa seminar, saya ikutin, mau nggak mau tuh kita harus beradaptasi dan berubah menggunakan platform mereka menurut saya, karena di sana market begitu luas. Jadi GrabFood dan GoFood buat saya saat ini sudah lumayan, ada progresnya. Setiap hari selalu ada orderan dari GrabFood maupun GoFood, walau angkanya belum signifikan, tapi saya percaya ketika saya maintain GrabFood dan GoFood ini dengan baik, maka akan membuat membantu omset juga, membantu operasional juga. Selain itu saya juga ada kerjasama dengan ShopeePay untuk e-commerce, untuk membuat diskon-diskon, lebih seperti itu. Mungkin setelah melakukan inovasi, saya ke slide berikutnya. Nah, marketing. Saya bilang di kondisi pandemi ini, marketing sangatlah penting. Ini beberapa hal yang telah saya lakukan di Haystick untuk memenangkan market yang ada. Yang pertama, marketing saya sebutnya 3P. Pricing, picture, dan promotion. Jadi, pricing itu harga. Bagaimanapun, kita sebagai pelaku pasar di masa pandemi ini, market itu kan benar-benar turun. Jadi, semua restoran itu pada melakukan promosi, melakukan diskon. Ya, jadi karena itu kita harus tahu harga di pasaran seperti apa. Jadi ketika kita menawarkan produk kita, jangan sampai kita itu harganya terlalu mahal atau bahkan terlalu murah pun menurut saya tidak baik. Yang baik adalah harganya benar-benar sesuai dengan harga pasaran. Selain itu juga saya melakukan pricing ini dengan harga contoh 99.000. Walaupun sebenarnya harganya 100.000, kita potong 1.000 dengan harapan memberi efek psikologi yang lebih murah. Harganya 109, 99, itu membuat efek psikologi yang menurut saya lebih baik. Jadi dari pricing, selain kita cek market, tentukan harga dengan bahasa promosi yang baik. Kemudian yang kedua, saya itu juga banyak menggunakan akun Instagram untuk promosi. Jadi di sini picture sangatlah penting. Walaupun saya tidak ahli mengambil gambar, tapi bagaimanapun berusaha memberikan gambar yang layak diberikan. Jangan asal-asalan. Ketika kita posting gambar kita, itulah representatif dari restoran kita. Jadi, gambar ditata yang baik, yang rapi, itu sangatlah penting. Yang ketiga, kita sebut promotion, gini. Orang Indonesia, khususnya orang Semarang, itu sangat suka yang disebut free, promo, ada yang menarik. Lah, itu bahasa-bahasa itu harus diberikan. Seperti waktu saya pertama kali meluncurkan paket grill saya berikan free nasi putih, free keju mozzarella. Itu orang baca free-nya aja seneng. Lebih seperti itu. Dan di bulan Ramadan ini saya kasih free takjil. Ya, itu seneng juga dia. Free takjil atau free ongkos kirim. Oh, itu juga seneng. Jadi promosi berikan free tulisan itu akan menarik orang untuk masuk, untuk melihat apa yang kita jual. Lebih seperti itu. Dan saya bilang promosi juga salah satu kunci di masa pandemi ini. Jangan sampai memberikan promosi yang membuat usaha kita sendiri rugi. Jadi benar-benar diperhitungkan dengan baik. Kemudian yang marketing yang kedua, saya menggunakan influencer. Jadi seringkali kan kita memiliki produk, tetapi bagaimana cara produk ini sampai ke market. Jadi kita, kalau saya sih menggunakan jasa influencer. Influencer orang yang punya follower banyak, atau mungkin food blogger. Jadi ketika kita gunakan dia, otomatis market itu atau pasar itu tahu kalau apa yang kita jual. Karena seringkali kita stres, kenapa kok barangnya nggak laku, padahal harganya murah, rasanya enak. Ternyata konsumen tidak tahu kalau kita jualan, itu yang jadi masalah. Jadi kita harus sampai berita ini ke mereka. Nah, kalau saya sih pakai influencer, pakai food blogger. Yang ketiga sih saya juga pakai advertising, saya menggunakan ya Insta Ad ataupun Facebook Ad. Jadi itu menurut saya cukup murah, harganya terjangkau, tapi bisa mencakup banyak orang. Dan itu wilayahnya pun bisa kita tentukan, kita mau di daerah mana kita bisa. Jadi kita bisa tetap tepat sasaran, lebih seperti itu. Jadi kemudian yang slide saya, ini yang terakhir, jadi di masa pandemi Corona atau masa COVID-19 ini, kita harus belajar.
Karena saya yakin tidak ada satu orang pun yang siap menghadapi corona ini. Dan tidak ada satu orang pun yang pernah berpengalaman menghadapi ini. Jadi kita mau tidak mau harus belajar. Setelah belajar kita evaluasi apakah hal yang kita pelajari bisa kita terapkan. Kalau memang kita bisa terapkan, perlu modifikasi agar hasilnya lebih maksimal di tempat usaha kita. Saya bilang seperti itu. Dan ini mungkin saya perlihatkan, ini beberapa partner saya, rekan kerja saya bersyukur sekali punya mereka tim yang sangat luar biasa di masa pandemi ini, dan sampai di sini saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin saya kembalikan ke Bro Joko lagi. Oke, terima kasih Pak Edo. Tepuk tangan Bapak Ibu, ini luar biasa sharingnya. Pak, saya ada pertanyaan Pak. Saya mau nanya satu hal Pak. Ya? Ini pertanyaannya agak tricky ya. Pak, saya mau nanya, pertanyaannya begini. Kira-kira Pak, selama masa pandemi corona, kira-kira dari bulan apa ya? Maret ya? Maret, April, sampai bulan hari ini, itu kira-kira apa yang paling berkesan selama mengerjakan Hestik, Pak? Yang paling berkesan di masa pandemi ini? Kalau saya malah jujur menikmati, karena gini, kalau dulu kondisi rame itu kita agak santai, Pak. Kita agak lepasin, liatin, rame-rame gitu. Tapi dengan masa pandemi ini, kita mau tidak mau harus saling mendekatkan diri. Sama bisnis partner ini, kita harus mendekatkan, meeting terus-menerus supaya mendapatkan solusi yang baik. Dan kebersamaan ini yang saya bilang sangat punya nilai ya, Pak. Jadi di kondisi susah ini kita membuat lebih dekat dengan yang lain. Dan itu kita juga sering melakukan doa bersama loh, Pak. Wah, luar biasa, Pak. Ini dan efek, kalau habis doa langsung rame. Yeah. Ini tips yang sangat apa ya? Tips yang sangat pasaran di luar sana, tapi efektif loh. Jangan salah. Ini tipsnya. Nanti saya doakan ya gitu kan. Udah doa aja gitu kan. Tapi itu terjadi loh ya, Pak ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Edo. Luar biasa sharingnya. Oke, berikutnya nanti bisa bertanya untuk Pak Edo, bisa di chat dulu ya, bisa diketik di kolom chat. Nanti kita sharing pertanyaannya, kita kumpulin pertanyaannya. Sebelumnya kita akan ada satu narasumber lagi yang akan bersaksi untuk kita semua. Ini saya kasih lihat profilnya dulu nih. Ini orang yang sering muncul wajahnya di sekitar Holy Stadium nih. Ini mana ya share screen-nya, tombolnya? Share screen. Ada yang tahu Bapak ini? Iya, terima kasih yang sudah tahu. Dan boleh lambaikan tangannya yang tahu. Ini Bapak terkenal banget nih. Bapak Theo Puma. Ini ada... Halo Pak Theo Puma. Halo, selamat malam. Pak? Baik. Tadi saya mau ikut pertanyaannya Pak Budi ini. Pakai celana nggak itu? Pakai celana lah, Pak. Oh iya. Oke, ini Pak Theo Puma ini adalah salah seorang staf di gereja juga yang mengerjakan HR-nya gereja. Beliau juga sebagai co-founder dari 180 Photo Booth Metric, Theo Multimedia founder rental kamera dan drone. Wah, ini kayaknya ada cerita bagus di sini nih. Ada gimana sih bacanya nih? Sojas. Frozen Food Distributor. Silakan Pak Puma. Iya. Go, Pak. Oke. Kalau saya tadi dengarnya cerita Pak Edo, kan memang sudah mulai bisnis kuliner itu semenjak sebelum ada COVID ya. Nah, kalau saya ini malah ceritanya berbalikan Pak Edo. Jadi awal mula buat semuanya yang pendengar bahwa yang hadir di tempat ini, sebenarnya sih... Halo? Ini bisa dengar saya? Barusan nge-lag sebentar, Pak. Mau coba lagi, Pak? Oke. Ya, bisa dengar? Udah lancar lagi. Silakan. Ya. Silakan. Jadi awal mulanya seperti ini, Pak. Jadi ketika masa pandemi itu kan mulai ada di bulan Maret ya kalau di Indonesia ya. Jadi ketika awal mula itu secara pribadi saya dan keluarga itu ya nggak siap menghadapi apa yang terjadi karena kan di bisnis saya benar-benar dan itu urusannya kan dengan entertainment ya. Jadi ketika pandemi ada, benar-benar semua job itu hilang. Nah, ketika job itu hilang mengakibatkan pemasukan di keluarga kami ini berkurang drastis. Apalagi istri saya itu juga bekerja di hotel. Dengan
pandemi ini akhirnya kita sempat mengalami kesusahan di mana pendapatan kita itu hilang 2/3-nya. Ya, jadi ketika saya lihat ini, saya sebagai kepala rumah tangga, saya juga mungkin karena beberapa kali lihat ya, dengar ada rasa khawatir juga dengan pandemi yang ada. Dan akhirnya kita ini, saya terutama itu mau cari sesuatu bahan yang sifatnya mudah dikonsumsi. Ya, jadi ketika saya sama istri ngobrol-ngobrol gitu, coba deh kita beli sesuatu yang mudah dikonsumsi, karena dia itu bekerja di hotel, akhirnya dia tahu sebuah produk namanya sosis sojas. Nah, kita beli sekitar 10 biji. Tapi dengan berjalannya hari demi hari corona ini kan akhirnya pemerintah tidak melakukan lockdown. Jadi apa yang kita simpan itu sepertinya sia-sia gitu, Pak. Nah, karena sepertinya sia-sia, akhirnya selama 1 bulan, di bulan Maret itu, 1 bulan lebih, akhirnya barang kami itu nggak kemakan gitu. Jadi hanya kepakai 3. Nah, tanpa iseng sih sebenarnya. Saya melihat ini iseng, istri saya mulai menjual. Di minggu pertama itu barang yang kita laku. Nah, setelah itu kita buka lagi open PO di minggu berikutnya. Tanpa diduga itu sekitar 160 pack laku. Kita buka lagi minggu berikutnya, dan itu sangat luar biasa. Itu minggu kedua kita coba buka itu sekitar 700 pack laku. Nah, hal ini benar-benar membuat saya kaget. Tapi saya melihat bahwa itu rencana Tuhan yang luar biasa, bahwa ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya menabur ya. Saya tadi kelewatan sebuah cerita bahwa ketika bisnis saya multimedia itu nggak jalan, kan gereja itu kan mulai bulan Maret itu kan semuanya Halo Pak Umar. Putus-putus. Halo, iya. Mohon diulang Pak yang terakhir Pak, yang setelah dari gereja bulan Maret. Iya. Nah, tadi putus-putus, sorry. Saat itu dengan bisnis saya yang sebelumnya itu kan saya punya kamera banyak. Nah, ada beberapa gereja yang tahu saya menyewakan peralatan juga itu mengontak saya untuk menggunakan barang-barang saya. Jadi intinya ketika mereka mengontak saya bilang sama mereka, udah silakan dipakai aja. Intinya saya menabur sesuatu yang baik. Dan sepertinya saya melihat bahwa saya ngerasa bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita menabur, kita menuai sesuatu yang luar biasa. Nah, itu Tuhan lihat sebuah jalan yang sepertinya sesuatu yang tidak jauh dari sekitar kita. Bahwa Tuhan itu membukakan jalan melalui apa yang ada di sekitar kita. Nah, setelah melewati ini kira-kira baru 1,5 bulan, saya melihat omsetnya luar biasa, bahwa Tuhan turut bekerja, bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam, melakukan sesuatu yang baik. Jadi ketika proses seperti ini, sepertinya buat saya waktu itu jalan banyak tertutup ya. Jalan tertutup, bisnis saya tidak jalan, istri saya sendiri juga kena dampak dari apa yang terjadi, tapi saya melihat Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Nah, Tuhan bukakan jalan di saat segala sesuatu ini saya lihat tidak ada jalan. Bahwa Tuhan kita tetap hidup. Saya percaya bahwa apa yang Dia kerjakan dalam setiap hidup kita, apa yang Dia lakukan, Dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Apapun yang terjadi di hidup kita, saya percaya Tuhan itu selalu buka jalan. Nah, itu yang kami alami sampai hari ini. Intinya, kita dipercaya untuk mendistribusi di wilayah Semarang. Jadi itu hal yang luar biasa, sesuatu yang dibukakan Tuhan buat kami dan keluarga. Itu Pak, jadi itu kesaksian kami yang intinya bahwa saya percaya itu semua karena Tuhan, itu anugerahnya. Bukan karena sesuatu yang kami reka-reka ya, kita rencanakan sesuatu, kita buka bisnis, enggak. Tapi ini benar-benar lebih ke di mana bahwa Tuhan itu seperti membukakan buat kami dan keluarga. Itu kesaksian kami, Pak.
Luar biasa Pak, terima kasih banget Pak. Ini yang tadi poin yang saya tangkap banget itu adalah ini sejak bulan Maret kan gereja dihimbau untuk tidak ada kegiatan gitu ya. Iya, betul. Ini waktunya untuk menyewakan kamera malah ditabur. Kok bisa? Saya nggak paham bagian ininya Pak. Kita yang lain, di gereja-gereja tempat lain kan mereka kesusahan untuk bisa menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, saya rasa itu waktu yang luar biasa, kita bisa memberkati gitu. Itu Oke, luar biasa. Wah, terima kasih banget Pak. Ini sharingnya sama-sama Pak. Sangat dahsyat ini. Dari minggu pertama terjual 160 pack, minggu berikutnya terjual 700 pack. Itu naiknya 500%, saudara-saudara. Itu luar biasa. Ini ketemu miracle di mana lagi kalau bukan di gereja ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Puma. Standby ya, jangan kemana-mana dulu ya. Ya, baik. Ada tanya baik, jawab. Pak. Bagi jemaat yang sudah hadir, yang mau bertanya, silakan di chat kolom komentar ya. Ini tadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi nanti kita akan jawab pertanyaan lagi. Ini jadwalnya seharusnya jam 8.30 untuk tanya jawabnya ya. Nanti tolong ditunggu dulu. Habis ini kita akan ada satu sesi dulu, 2 sesi, tapi kita satu sesi dulu yaitu dengan Bapak, ini orangnya ada nggak nih? Pak Handi, silakan Pak, lambaikan tangannya Pak. Atau boleh menyapa jemaat yang sudah hadir Pak, silakan Pak. Halo Pak Handi. Ya, halo, selamat malam. Luar biasa Pak Handi. Ini Pak Handi perlu saya perkenalkan dulu kan nih? Apa langsung langsung aja kali ya? Kayaknya udah terkenal banget ini dari beberapa waktu kemarin ini ya. Mari Pak, silakan Pak Handi. Oke, selamat malam teman-teman semua. Saya harap semua ada dalam kondisi yang baik-baik semua. Tuhan menyertai, jaga kesehatan, semuanya baik. Saya tidak akan ambil waktu terlalu banyak karena saya pikir akan lebih menarik kalau teman-teman di sini yang memang betul-betul minat di bidang kuliner nanti akan lebih banyak waktu untuk bertanya jawab dengan dua narasumber yang memberikan kesaksiannya tadi ya. Oke, saya akan mulai singkat langsung sebentar. Oke. Saya ambil judul yang singkat. Apakah slide saya bisa dibaca? Clear Pak, bisa. Oke ya. Jangan mengabaikan hal-hal kecil. Ya, saya ambil ini dari Zakaria 4 ayat 10 di New Living Translation menyebutkan, "Do not despise these small beginnings. For the Lord rejoices to see the works begin." Ya, jangan mengabaikan hal-hal kecil atau permulaan-permulaan yang kecil, karena Tuhan itu bersukacita dengan pekerjaan yang dimulai. Ya, jadi jangan menyepelekan walaupun itu hal-hal kecil. Ya, oke. Saya mau singkat sampaikan. Dari sisi keuangan, nanti dari sisi marketing atau cara promosi, ada teman yang akan men-sharingkan lebih detail lagi. Keuangan itu antara keuangan bisnis dan keuangan keluarga itu harus dipisahkan, ya. Karena apa? Karena kalau dijadikan satu, seperti sekarang ini musim pandemi ya, nanti yang satu menginfeksi yang lain. Jadi yang keuangan bisnisnya kena virus, ya bisnisnya turun, kena gangguan market, keuangan keluarga juga kena virus. Nah, jangan sampai ya. Jadi mari kita mulai disiplin untuk memisahkan keuangan bisnis dan keuangan keluarga. Saya tidak bisa membahas terlalu detail, nanti jika memang diperlukan sesi khusus, kita akan ambil waktu khusus untuk membahas hal ini. Tapi secara garis besarnya saja, keuangan bisnis itu mendapatkan income dari operasional perusahaan. Ya, operasional perusahaan itu menghasilkan laba usaha atau keuntungan. Nah, kita harus menggunakan keuntungan itu untuk apa? Satu, untuk memperbesar usaha, mengembangkan bisnis. Ya. Yang kedua, kita bisa gunakan untuk investasi usaha. Ya.
Jadi investasi di sesuatu yang baru atau bisnis yang berbeda, tapi yang masih berkaitan dengan core bisnis kita yang utama. Bisa juga, kita harus hati-hati memilih investasi seperti apa. Bisa juga dari keuntungan itu kita ambil sebagai dividen, pembagian keuntungan, atau privé kalau di badan usaha yang CV ya. Nah, di keuangan keluarga, yang pertama kita harus menentukan biaya hidup. Biaya hidup kita berapa, keluarga kita membutuhkan uang dalam sebulan itu berapa, dalam 1 tahun berapa. Nah, biaya hidup kita ini dibiayai oleh gaji. Nah, kita perlu mengalokasikan gaji bulanan. Walaupun kita mempunyai bisnis, jangan kita mengambil uang cash flow yang ada di bisnis, perputaran bisnis, transaksi bisnis untuk kegiatan keluarga atau pribadi. Gaji bulanan ini diambil dari mana? Diambilnya bukan dari laba usaha, tapi diambil dari biaya operasional perusahaan. Ya. Jadi dari sini lari ke sini. Oke. Nah, yang berikutnya, gaji ini dipakai untuk membiayai keluarga seperti yang 2 minggu lalu saya sampaikan, kita harus dengan hati-hati dan presisi untuk membangun 3 fondasi kehidupan keuangan kita, menara keuangan. Yang pertama adalah cost of living atau COL, biaya hidup kita, betul-betul diperhatikan. Lalu dana P3K, pertolongan pertama pada keuangan atau emergency fund. Yang ketiga adalah asuransi atau proteksi, income protection, ya, untuk memproteksi kerugian yang tidak bisa kita cover dengan dana P3K, ya, itu memproteksi. Nah, yang berikutnya saya mau menyinggung sedikit tentang hutang. Hutang ini sekarang mungkin menjadi satu hal yang cukup hot topic yang banyak dibahas belakangan ini, mungkin juga akan makin lama makin meningkat seiring dengan wabah pandemi yang ada itu menghantam banyak ekonomi perusahaan dan juga keluarga. Nah, hutang itu adalah mengambil arus kas masa depan untuk digunakan saat ini. Nah, hati-hati ya. Kalau kita berhutang, itu kita mengambil uang yang kita harus bisa nikmati di masa depan, kita nikmati saat ini. Coba direnungkan lagi, nanti kalau nggak jelas bisa ditanyakan. Sementara tabungan adalah mengambil arus kas saat ini untuk digunakan di masa depan. Ya, teman-teman semua di sini coba direnungkan arti dari kalimat yang saya sampaikan di sini. Tabungan adalah mengambil arus kas masa ini, masa sekarang. Jadi harusnya kita bisa gunakan uang ini saat ini, tapi kita memilih dan memutuskan untuk tidak menggunakan uang ini, tapi kita tabung supaya kita bisa nikmati di masa depan. Ya, oke. Jadi kalau mau berhutang, renungkan kembali definisi ini ya. Saya tidak mendefinisikan secara huruf ya, tapi secara keuangannya. Oke. Nah, saya iseng-iseng itu searching ayat tentang hutang ya. Teman-teman nanti bisa lakukan, bisa masuk di alkitabsabda.org. Ini website yang sangat bagus kalau kita mau belajar tentang Alkitab. Saya coba ketik kata berhutang, lalu saya cari. Itu muncul 103 ayat tentang berhutang dalam seluruh Alkitab. Kaitannya hutang, menghutangi, hutangmu, hutangku, menagih hutang, macam-macam. Itu 103 ayat. Nggak banyak ya, teman-teman, 103. Saya juga search dan ketik kata yang berbeda, itu memberkati. Kaitannya dengan berkat, diberkati, menerima berkat, macam-macam. Itu ternyata jauh lebih banyak, 841 ayat menyebutkan kata-kata berkat. Ya, oke. Saya ambil singkat untuk definisi. Ini bukan definisi yang betul-betul detail karena kalau kita membahas jenis-jenis hutang itu banyak sekali. Saya ambil yang simpel saja.
bahwa hutang itu saya kelompokkan jadi dua. Secara fungsi, kita bisa menggunakan hutang untuk fungsi yang produktif, kita juga bisa menggunakan hutang untuk fungsi yang konsumtif. Contohnya apa? Ya, sebelum kita berhutang, sebetulnya saya ada satu pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kenapa sih harus berhutang? Nah, ini pertanyaan yang perlu dijawab. Kenapa sih harus berhutang? Kalau saya coba tanya ke beberapa teman ya, kenapa sih harus hutang? Itu biasanya ada poin-poin yang saya bisa kumpulkan ya. Satu, karena kekurangan. Ya sudah nggak ada lagi, tetap harus dibiayai, ya mau nggak mau hutang. Atau bisa juga, saya itu punya cadangan, punya uang, tapi nggak bisa diambil. Artinya punya cadangan biaya, tapi tidak liquid. Misalnya dalam bentuk rumah, bentuk tanah, sertifikat tanah, ya itu bisa dipakai, tapi tidak liquid. Nah, masa makan mau ngambil tanah kan nggak juga kan? Sertifikatnya mau dimakan nggak bisa, ya harus diuangkan. Nah, karena tidak bisa tanah, tidak bisa diuangkan dalam waktu 1-2 hari, 3 hari, 1 minggu, maka dia membutuhkan uang cash, jadi berhutang. Ya, ada juga ya. Saya kehabisan uang karena apa? Karena saya ditipu entah teman atau teman bisnis ya, banyak kasus seperti itu ya. Tapi saya ambil singkatnya, hutang produktif itu adalah hutang yang bisa menghasilkan hasil yang lebih besar dari hutang itu sendiri. Ya, contohnya apa? Kita punya hutang untuk beli ruko properti ya. Misalnya harga ruko 1M, kita bayar DP 250 juta. Nah, 750 juta kita angsur. Nanti setelah sekian tahun, nilai ruko itu menjadi 1,5 miliar. Nah, itu kita mendapatkan hutang pertambahan dari hutang yang kita jalani. Ya, nanti risiko atau perlu dihitung lagi. Ada juga beli tanah. Nah, kalau beli tanah ini bisa produktif, bisa konsumtif, tergantung penggunaannya. Tujuannya apa perlu didefinisikan di depan ya. Nah, hutang produktif ini biasanya lebih cocok dipakai untuk mengembangkan investasi bisnis atau memperbesar bisnis. Ya, contohnya nanti saya ambil contoh setelah ini saya ada satu contoh simpel yang bisa lihat sama-sama. Saya bahas lagi untuk yang hutang konsumtif itu adalah hutang yang uang itu habis karena dipakai. Setelah itu kita tidak mendapatkan manfaat yang bisa dimaksudkan untuk menambah nilai dari hutang itu. Misalnya apa? Kita kredit sepeda motor. Setelah hutang kita lunas, kita beli sepeda motor harganya 20 juta, hutang kita lunas dalam waktu 3 tahun, 3 tahun sepeda motor itu nilainya mungkin tinggal 12 juta atau mungkin tinggal 14 juta. Ya, nilainya menurun. Itu hutang konsumtif. Bisa produktif enggak? Bisa. Kalau sepeda motornya dipakai untuk bekerja dan menghasilkan uang yang bisa membiayai angsuran dan bunganya, bahkan lebih. Itu menjadi hutang produktif. Jadi dilihat dari tujuan penggunaannya ya. Tapi yang lebih simpel begini, hutang untuk beli handphone. Nah, apakah handphone itu produktif atau konsumtif? Dilihat. Kalau untuk bekerja dan menghasilkan uang itu menjadi produktif, tapi kalau hanya dipakai untuk hobi, wah itu sudah zamannya sekarang iPhone 11 Pro atau apa, saya nggak begitu tahu. Nah, itu sudah menjadi sesuatu yang berbeda lagi tujuannya ya. Oke, dari sifat hutang itu ada dua juga, satu yang terukur, satu tidak terukur. Nah, yang terukur itu apa? Ada jaminannya. Ini kalau bank memberikan pinjaman, itu ada hitungannya, ada kalkulasinya. Kalau saya pinjamkan uang 500 juta ke bapak ini, ke ibu ini, saya harus tahu, kalau saya orang bank, bapak ini pasti bisa mengembalikan. Nah, biasanya diminta dalam bentuk jaminan. Ya, entah sertifikat rumah dan
sertifikat tanah atau apa, bisa juga mobil dimasukkan di leasing, diambil cash-nya. Nah, tapi perlu dihitung nanti kebutuhannya berapa, nilai asetnya berapa, karena itu ada kalkulasinya sendiri. Ya. Hutang tidak terukur itu adalah hutang yang tidak ada jaminannya dan tidak ada kepastian apakah hutang itu pasti dibayar. Contohnya, ya hutang karena teman baik, ya karena teman baik ya udahlah, aku perlu nih lagi butuh mendadak, perlu berapa 2 juta, kembalikan ya 1 bulan. Nah, apakah 1 bulan kembali nggak tahu, karena kita juga nggak tahu dipakai untuk apa ya. Biasanya karena hubungan baik teman, tapi juga hutang seperti ini risiko untuk merusak hubungan baik kalau tidak disettle dengan baik juga ya. Lalu ketidakpastian untuk bisa kembali 100% itu juga perlu kita pertimbangkan. Nah, yang satu lagi perlu kita pertimbangkan kalau kita mau berhutang, hutang produktif itu harus berfungsi sebagai leverage atau mempunyai daya ungkit yang besar, ya, yang di atas. Hutang konsumtif itu anti leverage. Jadi kalau dipakai untuk mengangkat beban ini akan butuh usaha yang ekstra sekali dan wah berat sekali, ya. Oke. Nah, haruskah berhutang saat tidak ada uang untuk memulai sebuah bisnis? Ya. Mulai dengan apa yang ada padamu. Saya ambil dari ayat ini, 2 Raja-Raja 4 ayat 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah, ini kadang-kadang ini ya, dia sudah tanya, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Sebetulnya ini Elisa bertanya, apa sih yang ada di rumahmu? Dia sendiri tidak menganggap bahwa buli-buli berisi minyak itu adalah sesuatu yang dia sebetulnya milik dia yang berharga. Nah, dalam hidup kita, seringkali kita tidak bisa melihat hal yang berharga dalam hidup kita, dalam rumah kita, dalam diri kita, karena kita menganggap itu sesuatu yang kecil dan tidak berharga. Nah, kita hati-hati. Nah, seringkali firman Tuhan ngomong, hal ini dimunculkan. Nah, makanya apa? Seringlah baca-baca firman Tuhan untuk Roh Kudus ngomong apa yang ada dalam hidup kita dikeluarkan satu persatu, ya. Oke. Nah, kalau kita ngomong seperti yang tadi, apakah kita harus hutang saat tidak punya uang untuk mau mulai sebuah bisnis? Saya melihat dari sisi ini. Kalau kita butuh modal, modal itu bisa dalam bentuk apa? Ide. Kita punya ide, bisnis seperti ini, konsepnya seperti ini, bisnis plan-nya seperti ini, market seperti ini, goal-nya seperti ini. Kita bikin bisnis plan, kita tidak punya modal, kita cari investor. Itu yang saya lakukan dulu. Saya mulai dari nol juga. Ternyata itu diterima, ada investor masuk, saya ikut jadi owner walaupun saya tidak setor saham, tapi saya harus setor setelah saya terima bonus. Nah, akhirnya saya jadi salah satu pemilik dari perusahaan itu. Setiap tahun saya setor sekian, setiap tahun sekian, sampai lunas, akhirnya saya mempunyai aset di perusahaan itu. Nah, kita juga bisa anggap itu sebagai tabungan atau uang cash. Itu jadi modal kita. Berapa banyak tergantung dari berapa besar bisnis yang kita akan bangun. Nah, lalu kita juga bisa pakai itu aset, mobil, sepeda motor, atau tanah yang tidak produktif kita bisa jual untuk kita pakai sebagai modal. Nah, ini yang tidak kelihatan. Hubungan baik. Hubungan ini nilainya menurut saya ya, itu jauh lebih berharga daripada aset yang dalam bentuk barang atau uang. Karena apa? Di sini ini adalah jalur di mana bisnis kita akan berkembang dari kecil menjadi besar. Nah, ini dibutuhkan reputasi. Ya, kalau kita punya reputasi yang baik, kita punya track record yang baik, pasar tahu bahwa kita orang yang punya integritas,
Kalau bisnis jujur, tidak pernah ngapusi, servisnya baik, service excellent, dan produknya juga produk berkualitas, sesuai harga yang ditawarkan, kita untuk mendapatkan hubungan yang baik, reputasi ini modal yang besar sekali. Saya terus terang, dari awal saya modalnya ini dan ini. Ya. Kalau skill, banyak orang yang lebih ahli dari saya, tapi mungkin mereka kalah di hubungan dan reputasi, karena saya menjaga dua hal ini. Keahlian kita punya, ya itu modal. Ya. Banyak hal yang kita bisa kerjakan walaupun tidak ada uang cash untuk memulai sebuah bisnis. Yang penting apa? Di tengah-tengahnya kita selalu percaya ada tangan yang tidak terlihat yang akan memutar semua ini untuk menjadi sesuatu yang luar biasa bagi hidup kita masing-masing. Ya, saya ambil contoh kalkulasi simpel. Ya, ini kalau mau hitung rasio hutang, boleh berhutang, tapi pertimbangan tadi ya tujuannya apa? Produktif atau konsumtif. Misalnya harus berhutang, ini adalah dari ahli ekonomi, seluruh dunia mengakui rasio hutang yang ideal adalah 1,5 maksimal. Ya, jadi kalau kita punya modal 400, jangan pinjam lebih dari 600. Ya, ini nanti ada kalkulasinya sendiri ya, saya tidak sempat bahas di sini. Kecuali untuk perusahaan yang besar, yang corporate governance-nya bagus, atau perusahaan yang go public, ini diizinkan sampai 1,8 atau 2 ya rasionya. Nah, saya ambil contoh, ini betul-betul kalkulasi contoh dari seorang teman kita di jemaat di gereja di Holy Stadium. Ya, dia harus bekerja tidak full time lagi, dalam 1 bulan hanya masuk separuh karena kondisi bisnisnya juga tidak terlalu menguntungkan. Jadi dia berusaha untuk bagaimana saya tetap mendapatkan income, karena income dari kantor juga dikurangi berkaitan dengan jam kerja atau hari kerja yang dikurangi. Nah, dia itu membuat masakan seperti ini. Ya, nah saya nggak tahu apakah orangnya ada di Zoom ini, saya nggak tahu. Saya foto ini karena saya beli. Ya, ini rica-rica ayam. Nah, rasanya enak sekali ya, karena ini memang ya oke, boleh dicoba nanti ya. Japri ke saya, mungkin saya dapat komisi. Ini dia itu satu porsi resep ya, itu bisa menghasilkan 7 porsi masakan seperti ini. Ya, ini bisa dimasukkan frozen. Ya, kalau mau lebih awet disimpan berapa lama. Dan dia jual 1 porsi itu harganya 20.000. Artinya kalau dia jual 1 resep, itu dia mendapat uang 140.000. Nah, berapa harga pokok penjualan dari 7 porsi ini? Ini 1 resepnya. Saya tanyakan ke orang, dia beli ayam 36.000, bumbu, minyak, gas 12.000. Packing 9.000, transportasi untuk delivery 10.000, total 67.000. Dari penjualan 140.000, dia modalnya 67.000, dia mendapat gross profit 73.000. Kalau saya kalikan 1 bulan dia kerjakan ini 15 kali atau 15 hari, 2 hari sekali dia jualan ini, dia mendapat hasil penjualannya 2,1 juta, harga pokok penjualannya 1.005.000, dalam 1 bulan dia mendapat gross profit 1.095.000. Kalau dari sini dia mengambil gaji dia 1 bulan 500.000, dia masih mendapat keuntungan bersih 595.000 per bulan. Menurut saya, ini cukup untuk menggantikan pengurangan gaji dia di kantor. Menurut saya, ya, karena ini sampingan. Saya coba screen share yang berbeda. Saya mau coba tunjukkan dari ini bagaimana ya berhenti sharingnya.
Oke. Apakah ini bisa dilihat? Pak Joko, bisa dilihat ya? Oke ya. Ini saya masukkan di Excel-nya. Ini kalkulasi yang sama seperti tadi ya. Ini kalau sehari dia masak satu resep seperti ini, 2 hari sekali. Sekarang saya ambil perumpamaan. Bagaimana kalau dia masaknya satu minggu? Ya. Potong Pak Andi, ini Excel-nya nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Muncul yang presentasinya. Oke, saya tadi mau... Di close dulu aja kalau kayak gini. Iya, saya masih bingung closing-nya. Oke. Nah, ya. Ini bisa di stop dulu nih. Bentar, ini saya masih masuk ke Zoom ya. Ini gimana? Nah, nih, betul. Nah, sekarang siap lagi. Siap lagi Excel-nya. Ya, betul. Oke. Sorry ya, saya agak gaptek hal ini. Nggak apa-apa. Nah, ini kelihatan ya Excel-nya ya. Kelihatan, Pak. Ini kalkulasi yang tadi. Supaya lebih simpel, saya langsung yang warna hijau ini adalah keuntungan bersih dalam 1 bulan kalau dia kerja 15 hari. Saya anggap keuntungan ini dipakai untuk modal full kerja di bulan depan. Ya, 595. Ini jadi harga pokok penjualan. Saya breakdown lagi, dia harus belanja ayam, bumbu, packing, transportasinya seperti ini. Itu dia bisa membuat 62 porsi. Ya, ini saya hitung, sudah percayalah sama saya. Nanti kalau mau tahu kalkulasinya, saya kasih. Nah, 62 porsi itu dalam 1 hari dia jualan 1.250.000. Nah, kalau dia jualan 15 hari, ya ini mulai dipikirkan cara marketingnya nanti, karena jualan 7 porsi dan 62 porsi caranya berbeda, networknya berbeda, servisnya berbeda. Nah, dia mendapat income 18.742.000 dengan harga pokok penjualan 8.925.000, dia mendapat gross profit 9.817.500. Cukup besar ya, dalam waktu 2 bulan. Nah, mulai dipikirkan, dia bisa ngambil gaji tidak 500 lagi, 1,5 juta. 1,5 juta mungkin itu sudah menggantikan setengah dari income dia di kantor. Mungkin income di kantor tidak berkurang setengah, tapi lumayan dia dapat income tambahan dan dia mendapatkan bisnis yang lumayan. Nah, kalau dengan 62 porsi, ini harus didistribusikan dalam 2 hari, mungkin dia tidak sanggup. Dia harus mulai menggaji karyawan untuk jadi orang yang membantu promosi, marketing. Nah, dalam tahap seperti ini, saya sarankan jangan digaji secara fix, tapi tawarkan secara variable cost. Artinya seperti apa? Kalau bisa jualan satu porsi tadi 20.000 itu, karyawan ini mendapat income 2.500. Nah, 2.500 per porsi. 2.500 kalau dia bisa jualan 62, itu 1 hari income-nya dia 156.000. Tidak sedikit loh kalau untuk karyawan harian mendapat income 156.000. Ya, kalau dia kerja 15 hari, income dia sudah 2.342.000. Loh, kalau gitu saya boleh ngambil gaji lebih besar dari dia dong? Boleh. Tidak ada yang melarang. Tapi kalau kita cukup dengan 100.500.000, kenapa mesti ngambil seperti ini sementara bisnis masih butuh dikembangkan? Ini di bulan ketiga, dia punya modal 8.300.000. Kalau angka ini saya taruh di sini, ini berlipat kali ganda, karyawan tidak cukup 1, mungkin harus 3 atau 4. Nah, itulah multiplikasi bisnis yang bisa terjadi dari modal yang awalnya 67.000. Ya, saya cukup sharingkan di sini. Kembali ke yang tadi, bagaimana caranya saya kembali. Stop sharing. Ya. Oke, saya lanjutkan dulu yang ini. Sebentar saya selesai.
supaya tidak. Oke. Nah, kita belajar dari Maleaki, dari beberapa ayat yang lain, dari pertemuan Abraham dengan Melkisedek, bahwa 1/10 dari yang aku punya aku persembahkan kepadamu. Kita belajar, ini bukan masalah nilai uangnya, tapi masalahnya hati. Ya, kalau kita mengembalikan perpuluhan, itu yang dilatih adalah hati kita, jiwa kita, supaya tidak terikat dengan uang. Oke. Kalau 10% kita kembalikan, atau lebih, tidak ada yang melarang, ya 10, 15, 20, kadang-kadang daripada hitungannya jelimet, dibulatkan, kalau dihitung persentase kembali, mungkin kembalinya 11, 12, 13%, nggak masalah ya, sama Tuhan nggak usah terlalu hitung-hitungan detail, oh harus 10, berarti 971 rupiah, nah, nggak usah, buatkan aja 1.000 kalau sama Tuhan gitu. 90% kita gunakan untuk apa? Ya, 10% sudah diserahkan, itu sudah dikelola oleh Tuhan, dikelola oleh rumah Tuhan untuk menjadi berkat bagi masyarakat, bagi jemaat. 90% bagaimana kita menggunakannya? Apakah kita cukup yakin bahwa Tuhan mempercayakan kita 90% ini dikelola dan menghasilkan? Ya, perlu dilihat ya. Kalau saya buat skema simpelnya, kita bisa gunakan 90% untuk memenuhi keinginan kita. Ya, keinginan itu yang paling kecil lah. Sebetulnya lebih penting adalah kebutuhan. Ya, lebih penting kebutuhan. Dan lebih penting lagi sebetulnya dari itu seperti yang tadi teman kita Tuma menceritakan, itulah bisnis saya, aset saya yang tidak bergerak ini, sementara musim pandemi saya gunakan untuk kemuliaan. Ya, memberkati hamba-hamba Tuhan. Itu jauh lebih berguna daripada kalau kita memenuhi keinginan kita, ya. Semua ada hitungannya, tapi kalau Tuhan sudah ngomong serahkan, jangan berpikir semua ilmu ekonomi lupakan, ya. Tuhan sudah ngomong, itu sudah kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Nah, Pengkhotbah 9 ayat 10 mengatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Nah, kita punya pekerjaan, punya pertimbangan, punya pengetahuan, punya hikmat. Itu sekarang ini gunakan semuanya, kerjakan sekuat tenaga. Apa yang Tuhan taruh di tangan kita, kerjakan itu dengan tanggung jawab sekuat tenaga. Karena setelah meninggal itu nggak ada gunanya lagi. Intinya apa? Jadilah manusia yang produktif. Ya, apa yang kita jumpai, kerjakan dan buat itu menghasilkan. Oke, saya tadi sempat dikirimi oleh teman saya, ya, dia bisnis asuransi. Ini yang dia kirim, saya lihat, oh ini bagus, saya mau sharingkan di malam ini. Ada hal-hal yang kita bisa kendalikan, ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, lebih baik kita tidak fokus ngurusi yang ini ya, karena ini kita ngurusi ini juga nggak ada gunanya, buat kita nggak ada manfaatnya. Coba kita lihat yang ini, pikiran positif, bagaimana mengikuti saran pemerintah, kesehatannya, protokolnya dijaga, cara menerapkan social distancing atau tetap di rumah, keluar kalau penting saja, mensaring informasi-informasi yang berbau hoax, menggunakan media sosial itu ada waktunya, jangan gara-gara di rumah terus nongkrong tiap hari bacaannya medsos sampai hal-hal lain dilupakan. Saya sempat ngalami ini tahap-tahap awal saya di rumah gara-gara pandemi ini. Lalu mulai berpikir untuk bagaimana berbagi berkat kepada sesama, ya. Tidak semuanya harus dalam bentuk materi dan uang. Ya, oke. Yang terakhir, saya kutip lagi ayat yang tadi pertama saya sampaikan, Zakaria 4 ayat 10, do not despise this small beginning, for the Lord rejoices to see the work begin. Ya, jangan lupa, jangan mengabaikan hal-hal kecil. Tuhan tadi mengatakan apa-apa saja yang ada di rumahmu. Itu kebanyakan adalah hal-hal yang sangat kecil yang kita melihat tidak ada nilainya. Tapi Tuhan melihat dan bisa merubah hal itu menjadi sebuah mukjizat yang besar. Terima kasih.
Saya kira cukup, Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Andi. Sharingnya ini tadi saya belajar ngitung kan jadinya. Terima kasih banget Pak Andi. Bagi teman-teman yang belum tahu Pak Handi ini, mungkin yang baru join ya, belum pernah ikut sesi ini dari sebelumnya. Pak Handi ini adalah, ini saya kasih tahu profilnya nih. Pak Handi ini adalah Direktur Utama dari PT Gracia Mulia, yaitu wood coating spesialis. Kerjanya sama kayu-kayuan pokoknya nih. Emang dari dasarnya sukanya kayu atau gimana saya nggak tahu. Tapi yang jelas, ini kayak kayu semua nih dikerjakan. Dan itu bukan pekerjaan yang ringan loh, ini pekerjaan yang spesifik dan butuh teknis yang lumayan banyak. Kira-kira begitu. Setelah Pak Andi ini, Pak Andi juga sebagai Direktur PT Pitra Coating Cemerlang, Direktur Utama CV Batra Sukses Abadi, Direktur CV Kayu Bagus Internasional. Ini kayaknya import ya? Wah, luar biasa. Nah, ini tadi sharingnya luar biasa. Berikutnya ada satu narasumber lagi sebelum kita kepada sesi Q&A, pertanyaan. Tadi pertanyaan udah banyak yang masuk, terima kasih yang sudah bertanya. Nanti kita bahas sesi berikutnya ya. Sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah, dibilang kelas juga bukan ya, dibilang sharing juga bukan. Tapi apa dong namanya ini? Kita sebut aja kelas deh, biar kesannya kita semua belajar gitu ya. Karena emang ini value-nya sangat luar biasa. Ini kita akan dilayani oleh Bapak Heru Wijayadi. Ini adalah Technopreneur. Itu saya nggak tahu artinya apa. Online Business Consultant, luar biasa. Dia adalah, Pak Heru ini adalah CEO dari Herosoft Media Digital Agency. CEO dari Meme Floris, itu yang bisa pesan-pesan bunga dimanapun dan bisa jual dimanapun. Certified Google Partner, pertama kali di Jawa Tengah. Terus ada International Speaker di APEC, di Chile. Country Lead Asia Pacific MSME Trade Coalition, mentor untuk gerakan nasional 1000 startup. Saya mau dong di-mentoring. Berikutnya adalah sebagai Certified Trainer di Motivator Academy, dan juga founder dari internetmarketing.co.id dan antre.id. Kontributor di Rema Radio, keluarga bahagia bisnis keuangan. Ini hari Kamis ya Pak ya? Oke, Pak Hero, boleh lambaikan tangannya Pak, atau boleh katakan sesuatu Pak? Biar kami bisa tahu kalau Pak Hero ada di sini. Ya, halo Bro Joko, selamat keluarga Rema lagi ya. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan, selamat malam Bu Tina, dan selamat malam semua teman-teman yang saya kasih. Ya tadi saya sendiri juga dengerin dari sharingnya Pak Handi ya, saya sendiri belajar banyak, saya sangat diberkatin, thank you Pak Handi tadi sharingnya, dan juga dari Bro Puma dan Bro Edo ya, artinya mantap lah nih teman-teman, keren-keren semua. Saya sendiri bukan praktisi di bidang kuliner, Bapak Ibu, rekan-rekan, jadi saya bukan praktisi di bidang kuliner, cuma mungkin saya ada sharing beberapa hal yang saya harap akan berguna ya buat teman-teman yang di industri kuliner maupun Anda yang mungkin bukan dari industri kuliner ya, dari industri yang lain juga. Saya harap tetap apapun bisnis atau pekerjaan atau mungkin rencana dari Anda tetap ada sebuah blueprint atau sebuah ya pelajaran atau ini ya yang kita sebenarnya bisa pelajari bersama. Nah sebelum saya mungkin mulai, saya ingin ada polling singkat ya, ada polling singkat, mungkin Bapak Ibu bisa ikut bantu partisipasi secara singkat. Hanya 2 pertanyaan singkat saja muncul di layar Anda. Silakan dipilih ya, jadi ada 2 pertanyaan singkat. Apa bidang usaha Anda? Jadi apakah Anda sudah punya usaha gitu, apakah di bidang kuliner atau bukan kuliner gitu ya, atau mungkin memang Anda belum mempunyai usaha ya, jadi mungkin masih bekerja atau lagi punya rencana, nggak masalah juga. Jadi kita pengen lihat nih pembagian demografinya. Kedua, bagaimana dampak COVID-19 ini terhadap penghasilan Anda gitu ya, apakah memang sangat berdampak ya, sangat menurun secara penghasilan gitu, atau ya agak menurun lah ya, ada agak dampaknya mungkin di bawah 30% mungkin ya, penurunan di bawah 30% gitu. Atau mungkin sama saja nggak terlalu berdampak, atau bahkan jangan-jangan ada yang justru merasa penghasilannya meningkat gitu ya, di kondisi sekarang ini justru penghasilannya meningkat, bisa aja tadi dari sharingnya Bro Puma atau ini ya, bisa terjadi seperti itu.
Oke, silakan. Ini sudah mulai masuk 20 orang. Kita akan tunggu mungkin beberapa detik lagi supaya rekan-rekan bisa ikut partisipasi semua ya. Diharapkan bisa partisipasi supaya kita bisa tahu kira-kira seperti apa pembagian ininya ya, bidang usaha dan kondisi dari Bapak Ibu di sini. Oke, udah 24 orang, ya 30-an orang saya stop deh, supaya nggak kelamaan ya. Kurang 4 lagi, 26 orang udah masuk. Mungkin 4 orang lagi, nggak ada. Nggak, saya stop aja ya, paling tidak ini mewakili 27, 28, oke. 29, satu lagi, ya. Oke, saya stop aja supaya kita, oke, 30 pas 31, oke. Nah, dari sini terlihat di layar, saya share result-nya ya. Jadi, ternyata banyak nih yang sudah punya usaha, tapi malah ternyata bukan dari bidang kuliner. Ya, oke, teman-teman, Bapak Ibu, tetap saya berharap kita bisa belajar sesuatu dari sini. Ya, ternyata banyak juga nih yang dari bidang lain, dan Anda mau mendengarkan sharing hari ini ya, luar biasa. Ya, berarti tidak menghalangi semangat kita untuk belajar bersama. Kedua, bagaimana dampak COVID-19? Ternyata 42% mengaku sangat ada penurunan, ya. 32% mengaku agak menurun. Berarti kalau dijumlahkan kira-kira 75% ya. 75% dari kita mengaku ada penurunan pendapatan. Oke. Ya, saya akan start sharing hari ini. Jadi Bapak Ibu, judulnya kita transformasi bisnis kuliner di saat krisis. Di saat seperti ini, mau nggak mau tadi seperti yang sudah di-sharingkan oleh teman-teman, Bro Puma dan Bro Edu, gitu ya, kita mau nggak mau harus melakukan yang namanya transformasi. Ya, transformasi itu berarti kita berubah sesuatu, merubah cara kita, mungkin bisnisnya sama, tapi harus ada sesuatu yang dirubah. Nah, kita mau lihat sama-sama ini. Ini sebuah ini ya gambaran, kemarin saya juga mungkin beberapa hal yang hari ini saya sharingkan, ada beberapa yang ada 2 minggu lalu, kalau Bapak Ibu Anda sudah mengikuti acara Proing ini, ada beberapa slide yang mungkin sama ya, karena saya rasa akan relevan dengan kondisi kita, jadi saya akan share ulang. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, bahwa ada industri-industri yang terdampak sangat berat. Ya, itu terutama yang di warna merah seperti ini industri yang terdampak sangat berat penurunannya di saat kondisi COVID ini, tapi ada industri yang sebetulnya warnanya hijau. Ya, warna hijau di sebelah kanan itu sebetulnya justru industri-industri yang sebetulnya bisa meningkat, ya, atau justru bisa mengambil manfaat, mengambil momen di saat kondisi COVID-19 seperti ini. Salah satunya kalau kita mau lihat sebetulnya di sebelah kanan ini ada yang namanya food processing dan retail, ya, atau kita bisa kelompokkan namanya industri kuliner atau bisnis kuliner di bagian sini, Bapak Ibu. Nah, lucunya kalau tadi dari sharing atau dari polling yang kita lakukan tadi ya, dan waktu saya juga mencoba untuk melakukan survei juga ke luar dari komunitas kita, artinya mereka yang bergerak di industri kuliner pun juga mengaku hal yang sama, bahwa ternyata meskipun bergerak di kuliner, beberapa dari mereka justru mengalami penurunan. Tapi banyak juga yang mengalami peningkatan gitu kan. Nah, berarti artinya sebetulnya poinnya bukan di industrinya apa, ya, tapi bagaimana cara kita menyikapi kondisi seperti saat ini. Ada 2 hal yang kita sebetulnya perlu siapkan Bapak Ibu ya di saat ini. Pertama adalah kondisi untuk jangka pendek, ya, atau short term escape di sini, persiapan untuk jangka pendek. Tadi juga udah sharing ya, bahwa atau Bro Edu kalau nggak salah juga sharing, bahwa ada persiapan untuk yang namanya new normal. Ya, ada sebuah normalitas yang akan berubah, yang tidak hanya katakan COVID ini selesai, berhenti, ya kita berdoa sama-sama bahwa ini akan segera selesai, dan sebetulnya ya keinginan kita kalau ini bisa kembali ke sebelum COVID gitu ya. Tapi kita harus tahu bahwa kita perlu menyiapkan untuk perubahan-perubahan yang terjadi, karena banyak hal, baik itu kondisi kesehatan secara langsung maupun kondisi
psikis ya, kondisi mental orang untuk selama transisi ini mereka mengalami trauma, katakan begitu ya. Trauma tidak hanya trauma kesehatan, tapi trauma juga secara kondisi ekonomi. Contoh, kalau orang yang punya usaha, misalnya punya karyawan sampai ratusan orang, misalnya ribuan orang, di masa seperti ini dampaknya kan sangat besar, gitu ya. Mereka kemudian ada beberapa yang harus merumahkan segala. Katakan deh, kalau kemudian kondisi ini sudah jadi jauh lebih baik, apa mereka akan segera mulai rekrut lagi? Ya, saya rasa tidak. Ya, akan terjadi banyak trauma gitu. Banyak pengusaha akan mencoba untuk melakukan efisiensi. Mereka akan berpikir ulang untuk mulai rekrut lagi. Mereka akan berpikir bagaimana caranya bisa dengan efisien, dengan jumlah orang yang seminim mungkin untuk tetap beroperasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kondisi ini tentunya akan jadi masalah gitu ya, Bapak Ibu, kalau untuk kita yang misalnya lagi hari ini misalnya masih bekerja gitu kan, masih punya kesempatan juga, karena efisiensi ini artinya tidak hanya berjalan untuk jangka saat sekarang, tapi bisa jadi akan berjalan untuk cukup lama. Ya, nah jadi kita perlu siapkan untuk short term maupun long term, jangka panjang. Nah, long term ini sebenarnya juga menjadi opportunity kalau kita bisa sikapi dengan baik, kesempatan ya, opportunity atau kesempatan untuk justru seperti yang tadi di-sharingkan Bro Puma tadi ya, oleh Puma, bagaimana malah menjadi sebuah kesempatan atau bisnis baru di saat kondisi seperti sekarang ini. Nah, saya akan share 4 poin ya, ada 4 poin yang saya mau share hari ini, beberapa poin. Poin pertama adalah, kalau baik Anda di industri kuliner maupun Anda di industri di luar kuliner, kita perlu pikirkan yang namanya bangun brand ya. Nah, mungkin kalau saya sampaikan ini di kondisi sekarang, banyak orang merasa apa korelasinya ya, apa relevansinya gitu. Bangun brand di saat kondisi seperti sekarang ini, yang penting sekarang ini cash flow, orang berpikir begitu. Tapi saya mau ceritakan bahwa sebetulnya justru ini saat yang baik untuk kita ini mulai memikirkan ulang sebetulnya. Bentuk bisnis kita itu sebetulnya apa ya, atau target market kita siapa. Jadi saya akan mulai dengan sebuah cerita seperti ini gitu. Ini kisah yang cukup populer katakan di Amerika gitu ya, misalnya antara Coca-Cola dan Pepsi. Mungkin di Indonesia nggak terlalu banyak orang yang menikmati minuman soda seperti ini ya. Tapi kalau di negara asing di Western, ini minuman yang sehari-hari ya kan begitu ya. Nah, antara Coca-Cola dan Pepsi. Ada studi yang dilakukan blind test ya. Jadi blind test di mana orang mencoba merasakan antara Coca-Cola dan Pepsi dengan mata tertutup, mencicipin, dan ternyata dari hasil blind test tersebut, sebagian besar orang, hampir 60% lebih itu bahkan memilih Pepsi, gitu ya, memilih brand Pepsi, secara taste-nya, ternyata mereka blind test memilih brand Pepsi. Tapi lucunya, meskipun mereka memilih brand tersebut, mereka ternyata lebih banyak yang memilih taste Pepsi tadi, rasa Pepsi, tapi ternyata mereka lebih memilih brandnya Coca-Cola. Jadi meskipun mereka tahu, loh, ternyata ini ya yang saya pilih yang lebih, menurut saya lebih prefer ini, tapi mereka tetap tidak mau beralih dari brand Coca-Cola gitu, karena ini yang sudah jadi brandnya dia gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Itulah power of brand sebetulnya. Karena ternyata tidak serta-merta hanya masalah kualitas produk kita, tapi bagaimana brand ini jadi pengaruh di pikiran bawah sadar kita untuk kita memilih sesuatu barang, ternyata tidak semerta-merta hanya karena rasa atau karena produknya sendiri. Ya. Nah, jadi kita perlu melihat ulang nih, apalagi di kondisi seperti sekarang ini, sebenarnya siapa sih yang kita mau pasarkan ya, siapa target market kita ya, orang-orang seperti apa yang kita mau jualan gitu, dan kebutuhan mereka tuh apa, apalagi kalau di industri kuliner ya. Saya melihat banyak sekali pemain-pemain industri kuliner yang sebenarnya nggak match antara targetnya dengan kebutuhannya ini dengan apa yang mereka tawarkan, nggak match ya. Contoh, saya sering melihat ada sebuah ruko gitu buat dijadikan sebuah restoran ya. Dia sepertinya mencoba menservis para karyawan gitu ya, karena di tengah kota, tapi ternyata serving time-nya atau masa untuk mereka menyajikan makanan ternyata begitu lama gitu. Saya pernah nungguin sampai setengah jam lebih hanya untuk makanannya dihidangkan dan lain-lain.
Jadi nggak match gitu antara produknya dia dengan targetnya dia nggak match. Nah, secara industri kuliner itu ada, saya mencoba memetakan sendiri, ini mungkin bukan list lengkap, tapi ada beberapa yang saya lihat gitu ya, kira-kira segmentasinya itu apa sih gitu. Jadi pertama, katakan ada yang kebutuhan dasar, ya kebutuhan dasar itu yang penting makan, kenyang, harganya murah, untuk kira-kira ya. Jadi pokoknya harganya murah, makanannya oke gitu kan, artinya dan kenyang. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti ya tentunya seperti warungan gitu kan, yang penting murah gitu, yang penting cepat, kenyang dan lain-lain ya, seperti itu. Yang kedua mungkin yang mengincar pasar yang praktis dan cepat, ya praktis dan cepat. Berarti makanan yang cepat saji gitu kan, yang fast food, yang take away ini ada di segmen yang ini misalnya. Ketiga misalnya segmen mengenai specialty ya atau taste ya. Jadi ini adalah kita pasti tahu kita punya rumah makan favorit gitu misalnya ya, yang udah berdiri sejak zaman nenek moyang misalnya begitu ya, dan terkenal karena 1 atau 2 resepnya dia ya. Oh kalau ayam goreng di sini, kalau ini gitu. Nah ini yang namanya specialty atau taste ya. Meskipun tempatnya jelek, meskipun harganya juga seringkali mahal gitu kan, tapi memang istimewa dari sisi taste-nya atau makanannya ya, specialty-nya. Nah itu satu. Kemudian ada yang lain yang mungkin mengincar dari segmen tempatnya ya, kondisi tempat sebagai tempat untuk hangout, tempat untuk meeting, seperti itu ya. Jadi mengutamakan dari lokasi dan kemudian ambience atau suasana dari tempatnya. Ada yang untuk relaksasi ya, relaksasi untuk libur, untuk keluarga, untuk liburan atau apa gitu, yang memang untuk leisure ya, untuk bersantai gitu, itu ada ini. Dan kemudian ada yang sifatnya untuk fine dining ya. Ini kalau misalnya yang berdua gitu kan, dengan pasangan, dengan suami, dengan istri, atau dengan bisnis partner misalnya, dengan kalau memang mau treat bisnis partner supaya ada luxury, ada apa, nah itu bisa ada seperti itu. Ada juga yang event misalnya ya, untuk ulang tahun, untuk apa, seperti itu. Nah, ini kita perlu petakan Bapak Ibu. Dari awal kita perlu petakan sebenarnya kita main di mana nih ya. Dan lucunya gini, biasanya kalau orang seringkali mencoba mengklaim, oh saya punya specialty ya. Nah ini agak tricky ya, specialty dan taste-nya agak tricky. Karena harusnya yang mengklaim ini bukan Anda sendiri atau bukan kita sendiri sebagai pemilik bisnis kuliner, tapi harusnya adalah publik ya, publik. Karena kalau tidak ini faktor pride atau faktor emosional pribadi bisa saja ikut di dalamnya begitu. Kita mencoba mengklaim di situ, padahal kita nggak punya specialty yang cukup kuat gitu. Nah, di mana kita dan seperti apa cara kita main perlu didefinisikan di sini ya. Dan mau nggak mau di kondisi COVID seperti sekarang ini, beberapa bagian yang seperti hangout ini ya, tempat meeting gini untuk relaksasi, ini fine dining seperti ini, di bagian 4 terakhir di sini ya, dan event ini yang paling kena dampak ya, ini yang paling kena dampak besar sebetulnya di kondisi seperti ini. Nah makanya apa yang dilakukan tadi seperti Bro Edu tadi juga, bagaimana switch dari segmentasi ini ke segmentasi yang lain ya, di mana praktis dan cepat ini jadi satu kebutuhan ya. Oke, saya ambil sebuah case study ini. Ini kebetulan dari saudara saya sendiri, dari adik sendiri, yang bulan Februari kemarin baru saja buka sebuah coffee shop dan restoran. Kebetulan tempatnya juga sebelahan sama tempatnya Bro Edu di Pemuda tuh ya, di sebelah BSK Pemuda. Tempatnya kita juga barengan sebelahan. Jadi yang sebelah kanan di sana itu, yang di sini nih warna merah ini sebenarnya tempatnya Bro Edu ya, distriknya Bro Edu, dan sebelahnya ini tempatnya kita, tempat adik saya ya. Nah, di bulan Februari ini baru saja kita launching ya, yang sudah dipersiapkan cukup lama, dan pas di bulan Februari itu ya kemudian atau di bulan Maret ya, di bulan Maret awal baru aja kita mulai launching, dan kita tahu ternyata kemudian pemerintah mengeluarkan ya PSBB dan lain-lain, lockdown ini ya, seperti itu, kondisi COVID ini muncul ya. Tentunya ini pukulan yang sangat berat sebetulnya, karena memang dari awal segmentasi usaha ini sebetulnya untuk tadi yang saya tunjukkan, untuk hangout, untuk meeting gitu ya, hangout, meeting dan leisure ya, untuk relaksasi tadi
Ya, nah, dengan kondisi itu tentunya ya ada sesuatu yang tetap harus kita lakukan. Kita nggak boleh menyerah gitu ya, meskipun kondisi seperti itu, kita harus lakukan sesuatu. Nah, ini tadi yang target marketnya kita adalah bekerja bisnis di sekitar pusat kota Semarang. Jadi mereka yang di tengah di kota Semarang bisa mengakses dengan posisi yang sentral dan ada tempat untuk mereka hangout, untuk meeting. Sebelum nanti saya ceritakan ini, jadi di awal konsepnya adalah kita mau berpikir bagaimana brand story-nya adalah setiap orang yang perlu hangout itu mereka akan berbicara soal sesuatu ya. Jadi ini kan pelajaran branding dulu yang saya sharingkan di sini mengenai kalau orang mau meeting, mereka akan bicara mengenai apa, teman lah, pekerjaan gitu, mungkin mengenai hubungan, mengenai makanan dan lain-lainnya. Jadi apapun yang dibicarakan di situ, makanya dari situlah muncul brand kita Talk About Coffee tadi. Dan kita mau lihat kalau bahwa di dalam sebuah branding sebisa mungkin kita coba juga lakukan visual branding yang konsisten gitu. Jadi antara warna pun juga kita untuk kemudian tetap kita gunakan secara konsisten. Orang tetap bisa melihat, oh ini adalah identik dengan brand tertentu. Dan ini yang di awal kita juga sudah set mengenai posisi atau kondisi di dalam ruangan, dan tentunya tadi sudah ceritakan, terpaksa kita harus switch ke cara yang lain, sama seperti yang tadi Bro Edo juga ceritakan, ya mau nggak mau kita harus switch lebih ke ini kemudahan dan kecepatan tadi ya, jadi delivery, take away, harus switch ke situ. Makanan-makanan yang tadinya semua dihidangkan secara plating yang sudah dirancang, kita sekarang buat itu jadi cup dan ini dan bowl gitu, bowl rice gitu. Ya, itu tadi pelajaran pertama mengenai branding dan penyesuaiannya ya. Jadi bagaimana kita mau nggak mau harus menyesuaikan. Caranya menyesuaikan, tapi brandingnya tetap harus sama. Jadi kalau kita lihat bahwa dari sisi pewarnaan, dari sisi message yang disampaikan juga kurang lebih tetap sama. Ya. Nah, kedua adalah kita bisa manfaatkan Bapak Ibu sosial media. Bagaimanapun ini wadah paling gampang, paling mudah untuk kita bisa pasarin, promosikan produk-produk kita. Apalagi kalau kita kemudian jadikan itu sebagai produk yang tadi take away atau delivery. Saya anjurkan gunakan akun bisnis karena ini yang memang untuk bisnis ada banyak manfaat yang bisa didapatkan melalui akun sosial media bisnis ya. Paling banyak di Indonesia menggunakan Instagram dan Facebook. Ya, jadi dua ini yang paling banyak digunakan, pakai Instagram dan Facebook. Dalam menggunakan sosial media, kuncinya kita bikin konten yang shareable ya. Ini sebenarnya saya sempat sharing waktu 2 minggu lalu, saya ulangi secara cepat. Jadi, karena kita nggak bisa buat konten yang viral. Bapak Ibu, orang nanya, gimana caranya bikin konten viral? No, konten viral itu nggak bisa dibuat. Ya. Yang kita bisa bikin adalah konten yang shareable, atau yang bisa di-share. Ya. Untuk bisa konten yang shareable, kita harus ngerti tujuan orang menggunakan sosial media itu apa. Hanya ada dua, Bapak Ibu. Ya. Jadi, pertama, mencari hiburan, kedua, mencari informasi. Udah dua ini aja, orang pakai sosial media cuma untuk keperluan dua ini. Nah, makanya kita create konten yang memang, konten itu kan ini ya, jadi kita create konten seperti ini, ya foto-fotonya, dan yang memang menghibur dan memberi informasi. Kalau Instagram bentuknya seperti ini Bapak Ibu, jadi ada newsfeed, ada stories. Ya, newsfeed ini foto-foto, video juga bisa, yang akan permanen bertahan di situ. Kalau stories itu 24 jam. Ya, ini biasanya lebih banyak untuk video-video yang sifatnya instan ya. Jadi secara visual pun kita juga usahakan untuk bagaimana brand kita tadi juga konsisten dan kemudian menarik ya, gambar, foto juga menarik. Nah, di dalam sosial media ini yang perlu diperhatikan adalah satu secara fotografi dan videografinya ya, yang memang cukup mewakili dan relevan mungkin dengan kondisi saat ini sekarang ini gitu. Kemudian caption, ya, caption adalah penulisannya. Ya. Penulisan yang memang menarik, yang memang memberi informasi atau menghibur gitu. Dan kemudian ada hashtagnya. Hashtagnya adalah untuk yang dicari orang biasanya kira-kira seperti itu. Nah, tadi Bro Edo juga udah sharing mengenai influencer dikit ya. Jadi pakai influencer. Jadi karena memang ini yang mempercepat juga untuk kita bisa memasarkan produk kita.
Nah, influencer, Anda nggak perlu takut sebenarnya Bapak Ibu. Jadi bahwa influencer itu tidak selalu artinya harus kita bayar mahal gitu ya. Atau bahkan kalau kita ngerti triknya, kadang kita bisa manfaatkan secara murah atau gratis bahkan ya. Jadi ya, kita perlu tahu gini Bapak Ibu, ada beberapa level influencer. Ya, jadi dari yang mega influencer ini kalau 1 juta atasnya artis-artis gitu ya. Artis-artis yang udah terkenal gitu, makro, mid-tier, sampai yang paling bawah adalah nano influencer, ini yang 1.000 sampai 10.000 followernya masih. Nah, untuk Anda yang memang UKM, yang memang masih baru mulai atau UKM, saya sarankan kita pakai yang di nano dan mikro influencer aja. Ya, lebih baik kita cari influencer yang banyak, tapi di level nano dan mikro. Karena apa? Karena satu, tentunya biayanya lebih murah atau bahkan bisa gratis ya. Banyak ada influencer yang sebetulnya malah mereka tuh free ya. Kita cuma tinggal beri mereka produk kita gitu ya, atau traktir mereka makan gitu misalnya, nyicipin di restoran kita atau kita kirim barangnya ke sana gitu. Mereka udah mau kok. Kemudian akan difoto, kemudian mereka akan posting di Instagram mereka seperti itu ya. Jadi kita bisa lakukan seperti itu. Dan justru nano dan mikro influencer ini, mereka relation mereka atau hubungan mereka dengan para fansnya itu sangat kuat. Ya beda dengan kalau di mega influencer seperti ini atau makro influencer. Jadi level kedekatan mereka dan level kepercayaan dari para fansnya itu malah lebih kuat di nano dan mikro ini. Jadi kalau mereka ngomong sesuatu, yang di fansnya biasa akan mendengarkan atau mengikutin ya. Kurang lebih sama lah seperti rekomendasi teman ke teman ya. Kalau kita bilang, oh di sini lo enak gitu, nah teman-teman kita cenderung akan mengikuti saran dari kita ya. Nah jadi gunakan nano dan mikro influencer, hubungi mereka, tawarkan produk Anda, itu biasanya bisa sangat membantu. Yang ketiga Bapak Ibu, temukan peluang dan kembangkan produk. Ini adalah saat yang paling baik sebetulnya di mana kita untuk mencari peluang dan produk-produk baru, apalagi kalau di kuliner. Yang ini saya juga sudah sempat siarkan ini di 2 minggu lalu. Gini, jadi cara pertama kita bisa lakukan, Anda bisa gunakan GoFood untuk mencari juga, untuk melakukan riset. Ya, di GoFood itu Anda bisa cari ada kategori yang kategorinya adalah most loved ya, atau paling disukain, dan best seller, penjualan terbanyak. Best seller ini adalah penjualan terbanyak, most loved ini adalah yang paling banyak diberikan hati ya, atau lebih banyak disukai seperti itu. Nah, dari dua ini Anda bisa lakukan riset untuk Anda dapat gambaran kira-kira, oh kira-kira produk seperti apa sih yang paling banyak disukai oleh konsumen. Itu Anda bisa dapat banyak inspirasi dari sini. Ya. Nah, kalau Anda sudah dapat inspirasinya, oh saya mau bikin produk ini, kita bisa pakai YouTube. Ya. Pakai YouTube untuk mencari resepnya atau caranya membuat masakan-masakan tersebut. Ya. Nah, di YouTube ini kalau misalnya bahkan kita ini nggak punya ide gitu ya, atau kita belum punya, saya mau bikin apa ya kira-kira, kita bisa search saja di YouTube ini, kita bisa cari, bisa stopnya cara membuat, ada sangat banyak resep-resep atau video-video mengenai makanan-makanan bervariasi. Ada Anda ketikkan satu huruf aja cara membuat apa gitu akan muncul. Contoh nih dalgona gitu ya. Ada banyak sekali sisanya Anda bisa praktekkan, pasang videonya, Anda ikutin di dapur, Anda langsung praktekkan, selesai. Sangat gampang sebetulnya. Nah, jadi Anda ketikkan resep gitu. Tambahin satu huruf aja resep A, udah muncul banyak beda-beda lagi, ayam kecap, ayam KFC, ayam goreng dan lain-lain ya. Nah, jadi Anda tinggal ikutin, lihat videonya, Anda praktek. Kalau Anda dalam 1 minggu bikin 1 produk baru, Anda bikin 1 produk baru, artinya dalam 3 bulan Anda punya 12 resep baru. 1 minggu Anda bisa cepat menjadi 2 produk baru, Anda punya 24 resep. Ya, jadi bayangkan ini Anda bisa buka dalam waktu 2 bulan Anda bisa buka restoran sendiri sebetulnya. Ya. Nggak perlu restoran
fisik, tapi Anda bisa delivery seperti yang dilakukan oleh Bro Edo dan Bro Puma tadi. Ada Cookpad juga selain YouTube, Anda bisa cari cookpad.com. Di sini banyak resep-resep makanan juga. Ya, jadi Anda bisa ikutin mana yang lebih banyak diberikan respon oleh orang, berarti kira-kira yang lebih banyak disukai juga resepnya, ya, yang mungkin lebih enak, Anda bisa lakukan itu juga. Nah, tadi kita lihat 3 poin ya, kemudian poin keempat, sekarang kita bicara mengenai sistemasi bisnis kuliner. Jadi gini Bapak Ibu, artinya tadi saya bilang bahwa ini kita perlu siapkan diri untuk kondisi saat ini, temporary saat ini, jangka pendek. Tapi kita juga harus siapkan diri untuk persiapan jangka panjang. Seperti Bro Puma tadi misalnya, bahwa sekarang ini sebenarnya dia nggak punya rencana untuk bikin bisnis awalnya. Tapi ternyata kesempatan sudah Tuhan berikan. Nah, bagaimana kemudian kita harus next step, naik ke level selanjutnya, ya? Karena setiap level itu membutuhkan skill yang berbeda atau membutuhkan persiapan yang berbeda, Bapak Ibu, ya. Jadi contoh begini, seorang koki skill yang dibutuhkan adalah skill masak. Tapi kalau Anda ingin naik level ke level selanjutnya adalah bagaimana Anda bukan hanya skill masak, tapi bagaimana skill pengelolaan, manajemen kuliner. Kan begitu, dan nanti kemudian manajemen bisnis. Kita mau lihat bahwa ternyata di Alkitab Tuhan aja ngajarin yang namanya sistem bisnis. Tuhan ngajarin sistem bisnis, believe it or not. Jadi kita mau lihat di sini di Matius 21 ayat 33. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain, adalah seorang tuan tanah. Tuan tanah ini kita tahu bahwa kalau kita baca perikopnya lengkap, ini bicara mengenai Tuhan sendiri, ya. Tuan tanah ini Tuhan. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur. Nah, Tuhan ini punya proyek baru, katakan gitu. Tuhan punya bisnis baru, membuka kebun anggur. Dan menanam pagar sekelilingnya. Satu, menanam pagar sekelilingnya. Kedua, ia menggali lubang tempat memeras anggur. Yaitu kedua. Dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Saya nggak share secara detail mengenai pelajaran ini di saat ini, Bapak Ibu, ya. Mungkin one day kalau memang ada kesempatan atau gimana, karena ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa. Ini Tuhan tuh sebetulnya Alkitab hanya dari satu ayat saja sebetulnya Tuhan tuh sudah ngajarin pelajaran bisnis yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya pernah ikut program coaching yang saya baru sadar kemudian, loh, kok ternyata yang diajarkan ini dari sini ya, kurang lebih. Saya nggak tahu, saya rasa dia bukan background-nya dari Kristiani ya, tapi dia somehow kok klop gitu dengan ternyata ini sudah diajarin ribuan tahun yang lalu gitu, waktu Tuhan Yesus memberikan ayat ini. Sebenarnya itu adalah pelajaran bisnis yang luar biasa, ya. Saya nggak kupas terlalu dalam, tapi bahwa kita mau lihat di sini ada beberapa poin yang perlu dilakukan. Dalam melakukan bisnis ada beberapa poin yang perlu dilakukan, dan kita lihat yang saya garis bawahi biru di situ, endingnya kemudian tuan tanah ini berangkat ke negeri lain. Kita sering dengar istilah bisnis jalan, pemilik jalan-jalan, gitu kira-kira, ya. Nah, biasanya orang tuh wah semangat kalau dengar kayak gitu, ya. Ibaratnya kayak motivasi begitu, ya. Wah, bisnis jalan, pemilik jalan-jalan. Nah, tapi kita harus sadar bahwa itunya ternyata nggak salah gitu, ya. Ternyata nggak salah ternyata itunya. Kalau ada orang bilang, oh nggak benar tuh. Kalau saya rasa menurut apa yang ada di Alkitab diajarkan seperti itu ternyata, ya. Bahwa kita perlu punya visi bahwa endingnya nih bisnis harus jalan secara sistem loh, by system gitu. Nah, jadi tinggal bagaimana kita perlu taruh perhatian bahwa kita bikin sistem bisnis yang benar, ya. Kita nanam pagar sekeliling, bicara soal sistem kontrol, menggali lubang, ya, atau wine press ini, menggali lubang tempat memeras anggur. Wine press itu adalah aliran dari cash flow-nya kita, ya, aliran operasional bisnis kita. Ya, kemudian bicara soal menara jaga, itu bicara soal right man at the right place, ya, orang yang tepat di tempat yang tepat. Menara jaga ada penjaganya kan gitu. Jadi bicara soal delegasi, ya, soal delegasi, bagaimana kita punya tim manajemen yang benar gitu, orang yang tepat di tempat yang tepat gitu. Dan baru terakhir kita bicara soal menyewakan kebun.
bicara soal duplikasi, ya, buka cabang baru lah, gitu, jalin kerjasama bisnis, franchise dan lain-lain, ya. Banyak orang kebalik-balik, ada orang juga bahkan kemudian caranya gimana ya di kondisi seperti sekarang ini, berarti saya mau buka cabang, gitu, atau mungkin caranya supaya sales saya meningkat, saya mau buka cabang. Nah, pertanyaannya sebelumnya sudah dilakukan belum, gitu, artinya ya. Jadi sebelum buka cabang, sebelum ini, yang ini sudah dilakukan belum? Ya. Nah, mungkin itu one day lah saya cerita. Tapi poinnya adalah bagaimana kita menyiapkan bisnis kita dan skill kita untuk naik ke next level, Bapak Ibu. Ya, jadi biasanya kurang lebih kalau di industri kuliner, kira-kira gambarnya seperti ini, bahwa kita start dari sebagai operasional sendiri, chef, kemudian kita mulai belajar mengenai manajemennya, ya kita punya tim chefnya sendiri, tim frontliner dan lain-lain, dan one day juga kita belajar juga mengenai dari sisi bisnismennya, ya, bagaimana tadi menduplikasikan bisnis, menjalin kerjasama bisnis itu tadi, ya skillnya tentunya berbeda, makanya sebetulnya bagaimana kita ini harus never ending learning dan terus belajar. Ya itu aja, jadi ini terakhir ya, saya nggak kupas tahu dalam, tapi beberapa sistem bisnis di dunia kuliner ini yang mungkin perlu dipahami ya, sistem pemesanan, ordering system, sistem pembayaran di kasir, ya, sistem pembelian, stok barang, dan cara belinya ini juga sering jadi lubang, ya orang bagian purchasing, bagian pembelian, apakah dia melaporkan dengan seharusnya gitu kan, sistem reporting ya, laporan keuangan, sistem pelatihan, training tim kita gitu ya, kemudian quality control, jangan sampai waktu kita bikin sendiri enak, tapi waktu sudah didelegasikan kualitinya udah berbeda gitu ya. Kemudian R&D ya, untuk bagaimana selalu ada produk-produk baru, ada inovasi-inovasi yang baru ya. Karena waktu saya nggak bisa bahas terlalu dalam, tapi kurang lebih itu, jadi 4 poin yang kita sudah pelajari hari ini, mengenai membangun brand, menggunakan sosial media, menemukan produk baru, peluang-peluang baru, dan sistemasi bisnis. Oke, itu aja, kita akan masuk ke tanya-jawab. Setelah ini, saya kembalikan ke Bu Joko. Thank you. Oke, terima kasih Pak Heru. Luar biasa banget ini, kita dikuliahin panjang banget, tapi saya nggak ngantuk loh, luar biasa. Ini tadi kita start dengan 56 orang dan kita masih stay di 56 orang. Itu luar biasa banget. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, ini saya sudah menyimpan beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama nih, Pak. Pertanyaan yang pertama ini untuk Pak Heru dulu, untuk Pak Heru dulu nih. Ini pertanyaannya, halo ya? Oh, right. Oke. Bentar, ini sepertinya ada sedikit kendala di Pak Puma. Sambil dulu ya Pak ya, sorry. Nah, oke. Halo Pak Puma, putus-putus Pak. Halo? Ya, halo. Ya, bisa masuk kah? Bisa. Oke. Dengeran Pak, oke. Oke, ini kita ke Q&A dulu ya Pak ya. Ini saya pertanyaan pertama. Ya. Itu ada pertanyaan tadi mengenai influencer. Baru saya kan udah disinggung sedikit ya, soal nano, mikro, dan seterusnya. Ini ada pertanyaan berikutnya, lanjutannya adalah, udah terjawab ya, tadi yang bertanya ini dari Selviani. Ini ada pertanyaan lanjutannya. Pertanyaannya adalah, kira-kira nih Pak, cara tips dan trik untuk mencari influencer yang tepat seperti apa? Misalnya, tepat kepada produknya, tepat kepada followernya dia, atau misalnya seperti apa nih, ada tipsnya nih Pak nih. Untuk Pak Heru, gimana Pak? Oke, ya kalau satu tadi tentunya kita cari yang sesuai dengan bidangnya kita ya. Jadi kalau kuliner akan lebih baik kalau memang ada influencer yang memang bergerak di bidang kuliner. Ada banyak sekali sebenarnya influencer khusus kuliner itu ada banyak sekali ya, dan bahkan salah satunya juga teman-teman kita sendiri ya. Kita punya teman influencer makanan Semarang itu adiknya Budi sendiri, adiknya Budi ya, Yvonne itu juga itu influencer di bidang kuliner gitu, dan bahkan ajak makan aja mereka sebetulnya itu ini dikit ya, ajak makan aja, kirimin produk itu mereka very happy to share sebenarnya ya. Jadi kalau di bidang kuliner akan lebih bagus ya. Kedua ya kembali ke target orangnya, target orang yang sesuai. Jadi
followernya mereka sesuai nggak dengan target marketnya kita. Contoh kalau memang kita target produk kita ini adalah untuk misalnya adalah makanan sehat misalnya, kita bermain khusus di sehat gitu, makanan organik misalnya begitu. Nah, itu mungkin akan kurang cocok kalau influencernya followernya bermain di level misalnya anak-anak muda, ya kurang cocok gitu. Akan lebih bagus kalau follower influencer yang memang untuk di industri kesehatan misalnya, atau followernya adalah orang-orang yang lebih berusia lanjut kira-kira begitu, atau lebih peduli pada kesehatan. Nah, contohnya gitu. Jadi kita coba match-kan antara target market kita dengan follower dari si influencer, ya itu mungkin. Jadi juga gunakan nano dan mikro itu yang satu lebih murah, dan kedua juga lebih punya engagement yang dekat dengan para fansnya. Oke, ini kayaknya menjawab banget nih. Pak, saya mau nanya sedikit lagi, Pak. Untuk influencer tadi, kalau kita cari di Instagram misalnya, caranya gimana nih? Hashtag-nya kah atau gimana-nya nih? Paling gampang nih, Pak. Ya. Cara praktisnya. Salah satu cara paling gampang, ya, jadi karena biasanya orang akan cenderung menggunakan hashtag yang memang sesuai gitu ya. Nah, tinggal bagaimana kita mencoba memikirkan kata-kata apa yang tepat gitu ya, yang sesuai dengan produk kita dan yang dicari orang. Jadi ya tadi kalau kembali ngambil contoh makanan yang organik tadi ya, bagaimana misalnya adalah tips makanan sehat gitu kira-kira, atau hashtag makanan organik gitu kira-kira. Nah, itu kan kita akan bisa mencari postingan-postingan yang mengenai makanan organik gitu kan, dan kemudian kita cari yang memang influencer yang kelihatannya memang sesuai dengan target kita. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Ini untuk Pak Edo ya. Pak Edo, ada Pak? Pak Edo, saya mau bertanya nih Pak. Kira-kira Pak Edo, tips untuk, kemarin kan Pak Edo tadi kan Pak Edo cerita bahwa bisnis tetap jalan meskipun tidak ada dine-in ya. Semua delivery gitu ya Pak ya? Ya, betul Pak. Itu tipsnya biar karyawan tetap produktif meskipun kayaknya, bisnisnya kok turun, kok nggak rame lagi restorannya. Kira-kira Pak Edo ngobrolin apa aja nih sama karyawan biar mereka tetap semangat kerja gitu Pak? Oke, kalau saya sih mungkin dengan keterbukaan ya. Jadi kalau saya daripada memberikan ancaman sama karyawan saya, misal kalau tidak terbaik akan ada pengurangan pegawai atau mungkin dengan ancaman tertentu, kalau saya lebih suka dengan cara keterbukaan, Pak. Jadi saya itu cerita apa adanya, bagaimana kondisi omset kita, dan kebetulan even sebelum corona pun saya sangat terbuka mengenai omset. Contoh, ketika omsetnya tinggi, saya pun beri pujian kepada mereka, dan ketika ada masalah pun saya akan menyampaikan apa yang bisa diperbaiki. Jadi dengan keterbukaan itu mereka akan saling memiliki, Pak. Jadi kemarin saya sempat dapat gambar, mungkin memang gambar itu bagus menurut saya, karena dia menulis mungkin di tempat kita bekerja sekarang tidak bisa membuat kita kaya, tapi minimal tempat kerja kita sekarang bisa membuat kita hidup. Jadi rasa memiliki itu sangatlah penting, saya bilang. Jadi caranya gimana? Caranya mereka harus mengetahui, karena ketika si owner atau si pemilik usaha ini tidak terbuka, si karyawan bukannya nggak mau memiliki, tapi si karyawan nggak tahu apa-apa, Pak, kondisi restoran sebenarnya. Jadi dengan keterbukaan yang baik, mereka akan saling mengetahui, memiliki empati, dan saling bersinergi lah. Gimana caranya untuk membuat restoran ini lebih baik. Mungkin rasa memiliki itu ya, Pak ya? Ada rasa memiliki gitu ya? Ini tips yang sangat keren ya. Jadi biar semua tetap semangat tuh tahu duduk masalahnya di mana, mau goalnya kemana gitu ya Pak ya? Betul, keterbukaan lah Pak. Betul. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini untuk Pak Puma. Ini pertanyaannya rodok nyebelin Pak, tapi tolong dijawab ya. Apa nggak usah dijawab ya? Apa bisa menjadi seller produknya Pak Puma? Tolong yang jawabnya Japri aja ya. Iya. Ya jelas jawabnya silakan Japri aja. Betul sekali. Ada yang tertarik loh. Tadi Pak dari diagramnya Pak Heru tadi bilang makanan frozen food tadi malah paling kanan ya. Ini yang bisnis paling aman ya malah ya. Itu. Pertanyaan berikutnya nih untuk Pak Heru. Tips yang tips untuk kita newbie Pak nih, kita yang belum pernah sama sekali iklan di Facebook, di Instagram Pak. Ada nggak Pak tipsnya Pak? Kita mulainya dari mana? Kita harus let's say bisa dibilang spend berapa gitu misalnya, atau pokoknya paling dasar ya Pak. Apa yang bisa kita buat, Pak? Kita nggak usah bicara atau nggak usah iklan dulu ya. Mungkin yang penting bagaimana kita bikin konten-konten tadi yang menarik,
yang menghibur dan memberi informasi. Itu aja kuncinya. Jadi kita bikin memang menghibur ya. Menghibur itu artinya ya bisa jadi gambarnya menarik gitu kan. Kalau kita main Instagram kan biasa kita merasa terhibur kalau kita melihat sebuah foto gitu kan, atau konten-konten yang memang menarik gitu ya. Jadi menghibur dan memberi informasi gitu. Nah, start dengan konten yang itu dulu, dan kemudian konsistensi ya, yang konsisten. Karena memang kalau di sosial media itu, kalau kita konsisten ya, artinya katakan kita bicara di konteks bisnis ya, bukan kalau untuk keperluan pribadi ya, kita bicara konteks bisnis. Kalau kita posting tiap hari, itu secara kemungkinan untuk saya nggak bicara terlalu teknis ya, tapi intinya Instagram itu dia punya sebuah mekanisme ya, atau algoritma untuk kalau kita konsisten itu lebih diutamakan untuk bisa muncul, kira-kira begitu ya, sehingga lebih banyak orang yang akan melihat. Ya, ini bahasa sederhananya aja lah. Jadi akan diutamakan untuk bisa muncul dan orang jadi lebih banyak melihat. Jadi konsistensi juga penting. Ya, itu sih, lakukan itu dulu, baru nanti kemudian kita melihat konten-konten mana yang memang disukai orang. Kalau kita mau iklan itu nanti belakangan, setelah kita tahu bahwa apa yang kita mau promosikan lebih lanjut gitu. Oke, wow. Jadi yang penting kontennya dulu ya Pak ya. Mau channelnya lewat apa nanti ngikutin ya, sesuai dengan resultnya dulu gitu ya. Sesuai dengan hasilnya dulu gitu ya. Oke, ini saya ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya mungkin ini untuk Pak Andi ya. Pak Andi, ini ada yang bertanya nih Pak. Kira-kira untuk bisnis makanan yang angkringan, itu ke depan prospeknya seperti apa Pak? Wah, ini saya merasa bukan orang yang kompeten untuk menjawab ini. Tapi kalau saya boleh memberikan dari saya melihat ya, karena saya suka makan angkringan ya, tentunya ini akan menjadi sesuatu yang tetap akan dicari. Tapi temukan keunikannya di mana, karena angkringan juga banyak, dan banyak tempat saya lihat itu angkringan juga saya tidak tertarik untuk mampir. Tapi ya salah satu angkringan yang saya selalu cari dan selalu saya lewati adalah yang di Tanah Mas itu. Itu selalu saya mampir dan saya beli. Itu ya. Oke, jadi harus cari uniknya ya Pak ya, biar menarik ya. Ada yang membedakan gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya berarti prospeknya itu masih bagus ya, bukan yang, karena mungkin ini kan ada bukan PSBB ya di Semarang ya, apa sih namanya? Jadi semua orang jarang berkumpul setelah jam 8 malam gitu kan, ada polisi yang berkeliaran itu. Jadi kalau saya pulang dari HS jam 8 malam itu kadang saya lihat polisi di Jalan Madukoro itu. Nah, jadi masih oke ya Pak ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Pak, saya mau mulai ngitung nih dan misalkan keuangan usaha dan pribadi. Mulainya dari mana ya Pak? Ada toolsnya nggak Pak ya? Gitu. Saya ya? Ya Pak Andi, silakan Pak. Oke. Ini saya tidak bisa bahas terlalu detail, karena ini kalau dibahas bisa satu sesi sendiri ya, 1 jam pembahasan, 1,5 jam pembahasan, saya perlu presentasikan. Tapi secara gampangnya begini, bereskan dulu biaya hidup pribadi, ya. Seperti tadi saya sampaikan, tolong dibereskan dulu biaya hidup pribadi, betul-betul diutamakan adalah kebutuhan, keinginan nanti kalau bisa ditaruh belakangan dulu, apalagi kalau usaha dan keuangan pribadi dan bisnis masih nyampur, ini riskan sekali ya, sangat berbahaya. Nah, kalau mau lebih detail nanti bisa Bro Joko kasih nomor handphone saya akan posting terpisah dari ini, karena ini akan butuh waktu yang cukup panjang. Step-stepnya harus saya berikan nanti. Ada tools-toolsnya, ya, ada toolsnya termasuk untuk mencatat pengeluaran yang sudah dilakukan dan membuat anggaran itu harus ada. Sekarang banyak sekali, kalau saya nggak tahu yang bertanya Bapak atau Ibu, silakan coba kalau memakai handphone Android itu bisa masuk di Google Apps, bisa ketik Andro Money atau Finance Manager atau Finance PM,
Kalau saya menggunakan yang versi bahasa Indonesia, catatan keuangan. Nah, catatan keuangan kalau di search nanti ketemu yang ada yang logonya warna merah dan abu-abu. Nah, tolong pilih yang warna merah, itu aplikasinya free, dan saya sampai sekarang pakai terus untuk mencatat setiap pengeluaran dan membuat analisa keuangan saya setiap bulan. Saya diberkati sekali. Terima kasih Heru, terima kasih Pak Handi, terima kasih Edo, terima kasih Puma. Luar biasa kesaksiannya. Apa yang disampaikan saya juga diberkati. Tepuk tangan semua saudara. Ya. Sekarang kita akan akhiri ibadah kita dan jangan lupa untuk hari Minggu kita ibadah bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk apa yang kami boleh dengarkan pada malam hari ini. Ini membekali kami Tuhan di masa ini dan untuk masa di depan ini. Tuhan, dengan new normal yang ada, beri hikmat kepada kami supaya kami melakukan one step ahead dibandingkan dengan yang lain. Karena ada roh Allah yang ada di dalam hidup kami, yang membuat kami one step ahead dibandingkan dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan, berkat-Mu turun atas semua jemaat-Mu yang mengikuti acara hari ini. Berkat khusus yang dari Tuhan mengalir sekarang, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, tadahkan tanganmu, biar Tuhan memberkati akan tangan yang ada. Tuhan, biar tangan-tangan ini diberkati. Mereka tahu bagaimana mendapatkan akan kelimpahan turun dalam hidup mereka. Karena hamba-hambamu di tempat ini tahu bagaimana mereka menjadi pengelola dari kerajaan Allah. Berkat yang kau berikan di dalam hidup mereka, yang lewat tangan yang ada, Tuhan, engkau memberi hikmat untuk bagaimana untuk mengatur keuangan yang ada. Sekarang Tuhan, urapi semua tangan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Allah turun atas semua tangan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau turun Tuhan, memberkati akan anak-anak-Mu. Berkat yang terbaik turun malam hari ini. Memberi ide, memberi kreativitas, mengembangkan apa yang sudah didapat pada malam hari ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan, muncul kesaksian-kesaksian yang kami bisa bagikan kepada orang yang belum mengenal Yesus. Bahwa ada Yesus yang luar biasa yang menolong akan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini saat di mana Yesus ditinggikan sehingga terang Yesus bisa dirasakan oleh dunia yang gelap ini. Dan kami adalah anak-anak terang yang ingin menunjukkan bahwa Yesus ada dalam hidup kami, terang ada dalam hidup kami, sehingga hidup kami makin bersinar Tuhan di dalam kegelapan dunia ini. Terima kasih Tuhan. Sisa malam hari ini kami boleh istirahat dengan damai sejahtera, dengan sukacita. Beri mimpi yang datang dari Engkau malam hari ini kepada anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya mereka boleh berkembang akan bisnisnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Dan semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Tina.